Bab 181, Menasihati Tian Xinhan. Xiaya dan kedua gadis itu mundur untuk memberi ruang kosong pada Laon dan Tian Xinhan, dan setelah mengawasi mereka, penduduk desa mengikutinya dan juga mundur satu persatu. Perdebatan antar seniman bela diri adalah hal yang sangat baru bagi mereka yang sudah lama tinggal jauh di pegunungan. Itu mirip dengan menonton film, kesempatan itu jarang terjadi, dan tidak ada yang mau melewatkan keseruannya. Di ruang kosong yang dihancurkan oleh Inoshikacho, Laon yang berambut pirang melangkah maju dan berdiri menghadap Tian Xinhan. Saat tubuhnya yang halus menghadapi angin kencang yang bertiup di antara pegunungan, rambut emasnya yang bergelombang berkibar liar. Dia memandang Tian Xinhan dengan acuh tak acuh tanpa melakukan pertahanan apapun, penuh celah. Tetap saja, ekspresi Tian Xinhan menjadi lebih serius. Hehe, peluncuran ini benar-benar bisa mengudara. Miers memutar matanya. Laon yang berambut pirang berdiri di sana tanpa memasang pertahanan apapun, membuatnya tampak penuh dengan celah. Tapi jika dilihat dengan cermat, tubuhnya saat ini memancarkan prinsip-prinsip mendalam yang membuatnya lebih sulit bagi lawan untuk memulai serangan mereka. Benar-benar layak diajar oleh Corin. Mata Xiaya berbinar setelah melihat ini, tapi tidak ada perubahan pada ekspresinya, hanya mengangguk sedikit. Jurus seorang pencaksilat sejati sudah lama menjadi naluri, dan tidak seperti seorang pemula. Setiap kali, sebelum mereka mulai bertarung, mereka akan mengambil posisi menyerang atau bertahan. Mereka biasanya melakukan sesuatu dengan kecepatan mereka sendiri dan tidak dapat diprediksi. Mereka bisa memberikan masalah pada musuhnya tepat sebelum pertarungan dimulai. Menghadapi peluncuran berambut pirang yang tidak melakukan pertahanan apapun, Tian Xinhan tidak tahu bagaimana cara menyerang. Namun, Xiaya tahu bahwa jika peluncuran berambut pirang memiliki keunggulan dalam hal kekuatan, dia tidak akan duduk diam dan menunggu lawannya mengambil inisiatif, sebaliknya, dia akan langsung menyerang. Bagaimanapun, dalam keadaan tertentu, serangan adalah bentuk pertahanan terbaik, jadi seorang seniman bela diri harus mahir dalam mengambil inisiatif. Tapi, jika pertarungan menemui jalan buntu, orang akan menyimpulkan bahwa kekuatan kedua belah pihak seimbang. Karena kedua belah pihak tidak yakin untuk menahan pihak lain, mereka tidak akan berani bertindak gegabah karena takut menjadi pihak pertama yang mengungkap kelemahannya. Oleh karena itu, peluncuran berambut pirang mungkin tampak acuh tak acuh, tetapi hanya orang yang tidak terampil yang akan berpikir dia tidak menganggap serius pertarungan itu. Gadis ini, sebenarnya sangat kuat. Sebagai orang yang menghadapinya, Tian Xinhan tidak menganggapnya sebanyak Xiaya. Alisnya terangkat, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, dia meragukan seni bela diri yang diajarkan gurunya. Karena kamu tidak menyerang, jangan salahkan aku karena tidak bersikap lunak padamu. Peluncuran berambut pirang berteriak pada Tian Xinhan. Kemudian, kaki kanannya melangkah maju, mengangkat awan debu. Tiba-tiba, Laon menukik ke bawah seperti burung yang lincah, gerakannya tidak sedikit pun ceroboh. Bang, wajah Tian Xinhan tiba-tiba berubah, dan dia membalikkan tangannya dan mulai melakukan serangan balik. Dalam sekejap, keheningan di antara mereka tiba-tiba pecah. Kedua belah pihak bergegas keluar, saling menyerang. Penduduk desa hanya bisa mendengar suara langkah kaki dan gema pukulan yang dilakukan. Karena mereka belum pernah menyaksikan pertarungan seniman bela diri sebelumnya, gerakan indah dan cepat yang dibuat oleh siluet kedua petarung terlalu mencolok untuk dilihat oleh mata penduduk desa. Aura peluncuran yang mengesankan tidaklah buruk, dia pasti berlatih dengan serius saat mengikuti Corin. Melihat keduanya berkelahi, Xiaya tertawa dan berkata pada Siling. Di matanya, gerakan Laon yang berambut pirang hanya bisa dianggap tidak buruk, dan tidak terlalu luar biasa. Namun, hanya Xiaya yang bisa mengatakan ini, karena pengalamannya cukup tinggi. Entah itu kekuatan atau level seni bela dirinya, dia berada pada level tinggi, dan dia bisa mengetahui setiap trik seniman bela diri dan dengan cepat melihat celahnya. Tapi, peluncuran berambut pirang sudah cukup untuk dianggap sebagai seniman bela diri di mata penduduk bumi. Kecepatan serangan Tian Xinhan, meski sedikit lebih lambat, tampaknya memiliki gayanya sendiri, namun gerakannya sedikit menyeramkan. Siling dengan santai menganalisis, memahami sepenuhnya gerakan Tian Xinhan. Itulah seni bela diri dari sekolah Bangau, dan bersama dengan sekolah Penyu, adalah sekolah seni bela diri yang terkenal di muka bumi. Xiaya menjelaskan. Setelah Guru Mutaito meninggal 300 tahun yang lalu, kedua muridnya, Guru Rossi dan Guru Sen, berpisah karena pemikiran yang berbeda. Kemudian mereka mendirikan sekolah Penyu dan sekolah Bangau dengan metode pelatihannya masing-masing. Keduanya adalah gaya seni bela diri bumi yang terkenal, tetapi mereka saling bertentangan dan tidak mau mengakui satu sama lain. Mereka telah berjuang selama lebih dari 100 tahun. Saat Xiaya berbicara, pertarungan antara peluncuran berambut pirang dan Tian Xinhan berlanjut. Keduanya memiliki tingkat energi yang hampir sama. Peluncuran berambut pirang menggunakan metode pernapasan yang diajarkan Corin padanya, jadi auranya, saat bertarung, jauh lebih santai. Gerakan ganas tersebut menghabiskan energi yang sangat besar, dan tidak butuh waktu lama sebelum Tian Xinhan mulai terengah-engah dan perlahan-lahan menjadi tidak beruntung. Di sisi lain, Laon berambut pirang masih bisa bertarung meski auranya sudah kacau. Jika saya terus berjuang, itu hanya akan semakin merugikan saya. Meski Tian Xinhan masih muda, dia menganalisis situasi dengan cukup matang. Dia tahu bahwa jika dia terus bertarung, keuntungannya tidak akan sama dengan kekalahannya, jadi akan lebih baik jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya dan melakukan pertarungan terakhir. Dodon Rai. Tian Xinhan mengacungkan jari telunjuknya dan berteriak. Segera,
Energi di dalam tubuhnya menyatu, dan titik merah terang muncul dan berkedip di jarinya. Siu, cahaya dingin menyala, dan sinar merah tua menembus langit. Apa ini? Ketika peluncuran berambut pirang melihat Dodon Rai melesat, dia terkejut, dan pupil mata hitamnya berkontraksi. Dia menggigit bibirnya, mengulurkan tinjunya dan dengan tegas menghantamkan laser yang masuk. Ledakan, tinjunya menghantam sinar kecil itu. Dodon Rai dengan paksa ditinju ke tanah, menghancurkan kawah besar. Bagaimana ini mungkin? Seseorang benar-benar menerima Dodon Rai secara langsung. Ekspresi Tien Xinhan agak lesu saat melihat skill uniknya dibelokkan oleh seseorang tanpa kesulitan apapun. Dodon Rai adalah teknik rahasia sekolah Bangau, dan hanya murid langsungnya yang memiliki kualifikasi untuk mempelajarinya. Bakat bawaan Tien Xinhan sangat bagus, dia tidak meluangkan banyak waktu untuk mempelajari Dodon Rai. Ah, sakit, apa itu tadi? Laun yang berambut pirang membelai tinju merah cerahnya dan mengutuk, seluruh lengannya masih terasa mati rasa. Dia memandang Tien Xinhan dan berkata dengan sengit, "Wah, jurus apa yang kamu gunakan? Sekarang, kamu membuatku marah." Segera, tubuhnya berubah menjadi ilusi. Itu adalah bayangan setelahnya. Tidak baik, Tien Xinhan tiba-tiba berteriak. Namun, dia tidak punya kekuatan lagi untuk bereaksi. Dodon Rai yang tadi telah menghabiskan seluruh kekuatannya, dan dia hanya bisa memandang tanpa daya saat tinju Laun yang berambut pirang menghantam. Bang! Kekuatan yang sangat besar itu hancur, seperti kereta api bertabrakan dengannya dengan momentum yang besar, tubuh Tien Xinhan terlempar sejauh puluhan meter. Tien Xin, Xiao Tzu berteriak dengan cemas, bergegas menuju Tien Xinhan dan membantunya berdiri. Luncurkan, kamu bisa berhenti. Siaya berteriak pada peluncuran berambut pirang, ini menyebabkan dia menghentikan serangan berikutnya. Hasil dari perdebatan itu jelas. Laun dan Tien Xinhan sama-sama seimbang dalam hal kekuatan, namun, Laun mengungguli dia dalam hal keterampilan. Lagi pula, Corin secara pribadi telah melatih peluncuran berambut pirang selama 2 tahun. Meskipun Corin sendiri tidak kuat, namun kualitas pengajarannya adalah salah satu yang terbaik. Tien Xinhan menatap dengan lesu ke arah Siaya dan orang lain di kejauhan, lalu berdiri dengan dukungan Xiao Tzu. Saya kehilangan. Tien Xinhan menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Dia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang telah menerima Dodon Rai miliknya dengan tangan kosong. Bagaimanapun, Dodon Rai adalah jurus yang mirip dengan Kamehameha. Keduanya adalah teknik legendaris. Bagaimana seseorang bisa menerimanya dengan tangan kosong? Kenyataan ini telah memberikan pukulan besar pada Tien Xinhan. Anak muda, tahukah kamu kenapa kamu kalah? Siaya menghampiri Tien Xinhan. Apa? Tien Xinhan memandang ke arah Siaya yang mendekat. Sekolah Derek adalah salah satu sekolah seni bela diri terbaik di dunia. Fondasi sangatlah penting, dan itu terlihat dari seni bela diri Anda. Anda kalah hanya karena Anda belum menguasai teknik bertarung. Meskipun sekolah Derek sangat kuat, gerakannya agak lebih jahat daripada sekolah penyu. Tentu saja kekuatan diri sendiri juga sangat penting. Dodon Rai Anda sangat kuat, tetapi Anda tidak memiliki kekuatan untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh dalam seni bela diri, Anda mungkin ingin pergi dan menantang Menara Corin. Siaya terkekeh sambil dengan murah hati memberikan nasihat kepada Tien Xinhan demi masa depannya. Dia menoleh ke Xiao Tzu dan berkata, setelah mengganti kerugian penduduk desa, bawalah temanmu. Xiao Tzu mengangguk ketakutan. Dia kemudian melemparkan sekantong koin dan buru-buru pergi bersama Tien Xinhan. Siaya memperhatikan mereka sampai mereka menghilang di jalan pegunungan yang berliku-liku sebelum dia berbalik. Sepertinya kamu menganggap mereka cukup tinggi. Siling berkata pada Siaya. Saya hanya berpikir keduanya bisa menjadi pejuang yang baik di masa depan jika mereka berjalan di jalur yang benar. Siaya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai. Kamu sungguh aneh, mereka hanyalah penduduk bumi. Apakah mereka benar-benar layak mendapat perhatian Anda? Siapa tahu, mungkin mereka tidak akan lebih buruk dari Saiyan di masa depan. Siaya bercanda. Dia berpikir dalam hatinya, jika Tien Xinhan mendengarkanku dan pergi ke Menara Corin untuk berlatih sejak dini, mungkin dia tidak akan mengejar jejak San Goku begitu keras di masa depan, dan terkubur di tengah derasnya waktu. Bab 182, Tuan Sen dan Tentara Bayaran Tao. Di sisi lain, Tien Xinhan meninggalkan desa pegunungan dengan dukungan Xiao Tzu. Hari sudah gelap ketika mereka akhirnya tiba di sebuah gedung. Bangunan ini adalah markas sekolah Bangau, tempat tinggal para anggotanya. Menguasai, Tien Xinhan berseru. Segera, pintu gedung terbuka, dan seorang lelaki tua berwajah bangau berambut biru yang mengenakan jubah seni bela diri hijau keluar. Dia sedikit terkejut melihat muridnya yang terluka, dan ekspresinya langsung menjadi suram. Apa yang terjadi dengan Tien Xinhan? Aku menyuruhmu mencari Inoshikacho, jadi bagaimana kamu bisa terluka parah? Tuan Sen bertanya sambil agak marah. Tuan, saat kami bergegas, Inoshikacho telah dibunuh oleh seseorang. Tien Xin bukanlah lawan dari pelaku, dan dikalahkan. Xiao Tzu takut Tuan Sen akan marah, jadi dia buru-buru menjelaskan. Apa? Wajah Guru Sen berubah drastis, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Hehehe, siapa yang berani menentang sekolah Bangau kita? Apakah itu seseorang dari pihak kura-kura tua itu? Baiklah, Tien Xinhan, ceritakan semuanya secara detail. Tangan Tuan Sen berada di belakang punggungnya, dan urat di tinjunya bergerak-gerak, menunjukkan kemarahan di dalam hatinya.
Tetapi sebagai guru di sekolah besar, Guru Sen tidak kekurangan kesabaran. Ya, jawab Tian Xinhan, lalu dia menjelaskan semua yang terjadi saat mereka bertemu si ayah. Terutama ketika dia menggambarkan Miers, itu membuat Guru Sen, yang mendengarkan, agak ketakutan. Setelah dia mendengarkan narasi Tian Xinhan, Guru Sen menghirup udara dingin dan berkata, apakah kamu yakin gadis kecil yang mengalahkanmu seumuran denganmu? Dan, orang yang membunuh Inoshikacho memiliki aura yang lebih kuat dari aura guru. Ya Tuan, Tian Xinhan berbicara tanpa ragu-ragu. Mengenai kekuatan peluncuran berambut pirang, Tian Xinhan masih bisa membuat penilaian, tetapi orang yang mengambil tindakan di awal, Miers, seperti gua yang dalam, dan Tian Xinhan tidak dapat menentukan kekuatan aslinya. Menurutnya, aura tuannya pun jauh dari tandingannya. Oh, ngomong-ngomong, Tuan, orang itu juga menyebut Menara Korin. Apa yang dimaksud dengan Menara Korin? Apakah itu sekolah seni bela diri seperti Kuil Orin? Menara Korin Tuan Sen bergumam, mengenang. Dia sepertinya telah kembali ke masa mudanya, ketika dia mengikuti gurunya, Master Mutaito, untuk berlatih. Melihat hal ini, Tian Xinhan menyadari bahwa, Menara Korin, pastilah tempat yang misterius. Dia baru saja hendak berbicara ketika dia melihat Guru Sen mengangkat tangannya, menghentikannya. Guru Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, Menara Korin ini adalah tempat seni bela diri paling suci di dunia. Entah itu aku atau kura-kura tua itu, kami berdua telah mengalami tantangannya ketika kami masih muda, namun, mereka yang berhasil mendaki Menara Korin sangat sedikit. Berbicara ini, Guru Sen bergumam pada dirinya sendiri, karena orang lain mengetahui nama Menara Korin, dia pasti bukan orang biasa. Di bumi, hanya sekolah-sekolah tua terkenal yang mengetahui rahasia Menara Korin. Orang-orang biasa hanya mengetahui menara dewa yang sangat tinggi di hutan belahan bumi utara, tetapi mereka tidak tahu apa yang diwakilinya. Bagaimanapun, Master Sen adalah seorang seniman bela diri yang telah hidup selama beberapa ratus tahun. Meskipun kepribadiannya agak jahat, dia tidak kekurangan kebijaksanaan seorang seniman bela diri. Dia bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat dan berkata, pertama-tama kamu harus turun dan mengobati lukamu, dan menunggu beberapa hari sampai paman bela dirimu, Mercenari Tao datang, kalau begitu kita akan membicarakannya lebih lanjut. Ya, Tian Xinhan dan Qiao Tzu menanggapi dan mundur dengan penuh keraguan. Beberapa hari kemudian, mereka diberitahu oleh Master Sen bahwa pembunuh nomor 1 di dunia, Mercenari Tao, telah tiba di pangkalan. Apa? Tian Xinhan terluka oleh seseorang. Apakah kamu ingin aku pergi dan membunuh orang itu? Saat Mercenari Tao masuk melalui pintu, dia sudah berbicara tentang membunuh seseorang. Mengenai keponakan bela diri Tian Xinhan, Mercenari Tao cukup prihatin. Orang yang melukai Tian Xinhan bukanlah orang biasa. Tuan Sen duduk tegak di bangku dan memegang sepoci teh di tangannya. Mengapa kamu mengatakan itu? Tentara bayaran Tao bertanya dengan heran. Tentu saja, sebagai pembunuh nomor 1 di dunia, kemampuan bertarung Mercenari Tao adalah salah satu yang terbaik di dunia. Di matanya, tidak banyak orang yang bisa berhadapan langsung dengannya, kecuali kakak laki-lakinya, Tuan Sen, dan kura-kura tua yang mengejar ketenaran dan pujian. Saya mendengar dari Tian Xinhan bahwa yang melukainya adalah seorang anak. Selain itu, orang yang menyerang lebih awal dari itu bahkan memiliki keterampilan di atas kita. Tuan Sen berkata dengan suara muram. Hahaha, bagaimana mungkin? Mercenari Tao tertawa dengan nada menghina, tapi dia teringat sesuatu, tiba-tiba, dan bertanya dengan ragu, kamu mengatakan bahwa seorang anak melukai Tian Xinhan. Ya, laki-laki atau perempuan, Tian Xinhan terluka oleh seorang gadis pirang di antara orang-orang itu. Keterampilan apa yang bisa dimiliki seorang gadis kecil? Tunggu, kamu baru saja mengatakan, di antara orang-orang itu. Bukankah orang itu sendirian? Tentara bayaran Tao bertanya dengan cemberut. Guru Sen mengangguk, semuanya ada 4 orang, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Laki-laki, dan 1 perempuan sedikit lebih tua sedangkan 2 perempuan lainnya adalah gadis kecil. Tian Xinhan berkata bahwa salah satu gadis kecillah yang menyerangnya. Ada seorang anak laki-laki. Wajah Mercenari Tao segera berubah suram. Ia teringat pengalamannya di kota kecil itu, 2 tahun lalu. Pada saat itu, dia dikirim terbang hanya dengan angin palem oleh seorang anak laki-laki yang tampaknya sangat biasa. Ini adalah duri di hati pembunuh nomor 1 di dunia, dan satu-satunya pengalaman yang membuatnya merasa takut. Menurut Tian Xinhan, anak laki-laki itu, yang bepergian bersama dengan orang yang melukai Tian Xinhan, kemungkinan besar adalah orang yang mengirimnya terbang hari itu. Mengapa? Apakah kamu tahu sesuatu? Menyadari perubahan pada wajah Mercenari Tao, Guru Sen bertanya. Ada petunjuknya. Jika itu benar-benar orang itu, sebaiknya aku tidak mencari mereka untuk membalas dendam. Kata-kata Mercenari Tao mengelak, dan kemudian dia berbicara tentang pertemuannya 2 tahun lalu. Setelah mendengarkan penuturan Mercenari Tao, mata Guru Sen membelalak. Dia agak tidak berani mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Dari mana asal orang-orang ini? Orang yang kamu bicarakan tadi mengalahkanmu hanya dengan angin palem. Tuan Sen bertanya dengan muram. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dunia seni bela diri yang dia kenal, pada waktu yang tidak diketahui, menjadi asing. Jika pembunuh yang dikenal luas sebagai orang nomor 1 di dunia dapat dengan mudah dikalahkan oleh seseorang, lalu apa yang akan dianggap sebagai dirinya dan Tuan Sen di mata orang lain? Aku tidak tahu, orang itu berasal dari misterius. Saya kemudian mencari,
Tetapi tidak ada orang seperti itu di dunia seni bela diri. Tentara bayaran Tao menghela nafas. Sekolah paling kuat dan terhebat di dunia seni bela diri di bumi adalah sekolah penyu dan sekolah bangau, yang diwarisi dari Master Mutaito. Banyak ahli dapat ditemukan di kedua sekolah ini. Salah satu dari mereka menyebutkan Menara Korin. Apa menurutmu mereka berasal dari Tanah Suci Korin? Tuan Sen bertanya. Apakah itu menara yang didaki orang itu, Tuan Rossi? Bagaimana bisa ada seseorang di tempat itu? Tentara bayaran Tao mencibir. Fakta bahwa Tanah Suci Korin dianggap sebagai Tanah Suci seni bela diri bukan tidak berdasar karena banyak aliran yang berasal dari sana, namun, mercenari Tao tidak percaya bahwa Menara Korin itu ajaib. Hanya Tuan Rossi, si bodoh itu yang bisa memanjat Menara Korin. Tapi, mercenari Tao tidak tahu bahwa Master Sen juga pernah mencoba tantangan menara ketika dia masih muda tapi menyerah di tengah jalan. Beberapa hari kemudian, Guru, saya ingin pergi bersama Chiao Tzu untuk jangka waktu tertentu untuk pelatihan. Tian Xinhan membungkuk pada Guru Sen. Tuan Sen memegang cangkir teh dan menyesap tehnya. Dia mengangguk, meskipun belum bertahun-tahun sejak Anda bergabung dengan sekolah, bakat bawaan Anda luar biasa, jadi Anda telah mempelajari segala sesuatu yang perlu dipelajari. Oleh karena itu, pergi keluar dan berlatih untuk jangka waktu tertentu bukanlah ide yang buruk. Guru Sen sangat puas dengan kedua muridnya. Murid tertuanya, Tian Xinhan, baru bergabung dengan sekolah tersebut selama beberapa tahun, namun dia telah mempelajari keterampilan rahasia sekolah bangau, Dodon Rai, yang sebanding dengan teknik level legendaris Master Rossi, Kamehameha. Itu tidak bisa dianggap sebagai pelatihan jika seseorang tidak mengalami kesulitan selama beberapa dekade. Oleh karena itu, ketika Tian Xinhan mengusulkan untuk pergi keluar sendiri, Guru Sen langsung menyetujuinya. Setelah kamu keluar, percepat latihanmu, dan jika kamu bertemu dengan seseorang dari sekolah penyu, beri mereka pelajaran dengan kejam untukku. Ya Tuan, Tian Xinhan mengangguk penuh semangat, berjalan keluar dari pintu masuk gedung bersama Chiao Tzu, menuruni jalan pegunungan yang berputar, dan dengan cepat menghilang ke dalam kabut berkabut. Pada dini hari di musim gugur yang agak dingin, angin dingin bertiup. Bersamaan dengan cuaca suram yang membingungkan, lampu-lampu kecil berkelap-kelip di tengah gunung. Bab 183, Muying mengenang. Seiring berjalannya waktu, berlalunya musim semi menandakan akan segera tibanya musim dingin. Dalam sekejap mata, sudah 5 tahun sejak bangsa Saiyan pindah ke planet Hongshan. Dalam 5 tahun terakhir ini, perubahan yang paling luar biasa adalah pengalaman para Saiyan yang datang dari planet Vegeta. Tahun itu, ketika orang-orang Saiyan melarikan diri ke planet Hongshan dengan panik, jumlah mereka tidak seberapa, kurang dari 15.000. Namun, setelah 5 tahun perkembangan, dan semakin banyak bayi yang lahir, jumlah orang Saiyan mulai meningkat secara bertahap. Sekarang, mereka memiliki populasi 18.000 orang. Seiring dengan pertumbuhan anak-anak, jumlah orang Saiyan dewasa akan meningkat. Secara alami, selain peningkatan populasi, kekuatan planet Hongshan secara keseluruhan juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Planet Hongshan memiliki banyak orang Saiyan yang luar biasa yang, dalam 5 tahun terakhir, telah mendapatkan manfaat dari lingkungan pelatihan yang sangat baik di planet ini dan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Seiring bertambahnya anggota dari 12 divisi skuadron pertempuran khusus, yang meliputi Xiaya, Siling, dan lainnya, saat ini, di planet Hongshan, terdapat 7 Saiyan di level Super Warrior, dan 300 Saiyan di level Elite Warrior. Tingkat pertumbuhan ini, meskipun dibandingkan dengan 2 tahun lalu telah melambat, namun dibandingkan dengan periode puncak masa planet Vegeta, kekuatan mereka tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi bahkan tidak dapat dibandingkan dengan waktu itu. Kekuatan planet Hongshan kini telah stabil, dan mereka memerlukan peluang khusus, agar mereka dapat terus tumbuh lebih kuat di masa depan. Jika tidak, mereka tidak akan membuat terobosan besar lagi. Di langit malam yang tak berbatas, bintang-bintang sangat banyak, seperti kacang yang tersebar di layar hitam, cahayanya cemerlang dan sebening kristal. Cahaya bintang berkedip-kedip secara sembarangan, seperti gulungan gambar yang perlahan dibuka. Dalam kegelapan yang tenang, tiba-tiba, cahaya terang melintasi langit malam, itu adalah pesawat luar angkasa kecil berwarna abu-abu keperakan. Muying adalah seorang Saiyan yang baru saja mencapai usia dewasa. Bakat terpendamnya rata-rata, cukup untuk dianggap tingkat menengah. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk terus bekerja keras demi masa depannya, karena ia yakin kerja kerasnya pasti akan membuahkan hasil yang memuaskan. Di planet Hongshan, hal ini telah dibuktikan berkali-kali. Banyak pejuang yang tidak memiliki bakat terpendam yang baik masih menjadi prajurit elit setelah bekerja keras. Sir Xiaya yang hebat dan pahlawan Saiyan, Tuan Bardock, adalah contoh terbaiknya. Bakat terpendam kedua Tuan tidak bisa dikatakan luar biasa, terutama Tuan Bardock, dikatakan bahwa ia dilahirkan sebagai prajurit tingkat rendah, tetapi sekarang ia adalah salah satu dari sedikit prajurit super di antara prajurit terbaik Saiyan. Benar, terakhir kali, ketika Sir Xiaya memberikan ceramah kepada semua orang, dia berkata, ketika surga akan memberikan tanggung jawab besar kepada seseorang, pertama-tama surga akan mengisi hatinya dengan penderitaan, bekerja keras pada otot dan tulangnya, dan mengekspos dirinya sendiri, tubuhnya kelaparan. Tuan Bardock telah mengalami penempaan seperti itu dan tumbuh dari prajurit tingkat rendah ke tingkat prajurit super saat ini. Namun, istilah prajurit tingkat rendah dianggap aneh,
jadi tidak ada yang menyebutnya demikian, sebaliknya, semua orang menggunakan istilah prajurit biasa. Mu Ying menganggap istilah prajurit biasa jauh lebih menyenangkan. Prajurit dinilai berdasarkan kekuatan mereka dan bukan tingkat garis keturunan mereka. Meskipun orang luar mungkin menganggap metode klasifikasi di atas sebagai metode yang sederhana dan kasar, serta tidak praktis dan realistis, namun setiap peradaban memiliki cara berpikir yang berbeda. Dalam pandangan Mu Yang, cara ini adalah cara menilai yang terbaik. 6 tahun lalu, Mu Yang masih sangat muda, baru berusia 12 tahun. Karena ia terlahir sebagai prajurit tingkat rendah, ia hanya memiliki kekuatan tempur sekitar 500, yang dianggap rata-rata di antara prajurit tingkat rendah. Namun, Mu Ying sangat beruntung karena Sir Xiaya yang hebat memasukkan keluarganya ke dalam kelompok orang pertama yang dipindahkan ke planet Hongshan. Mu Ying masih ingat hari itu, saat itu siang hari terik, dan udaranya agak kering. Saat itu, dia baru saja kembali setelah menyelesaikan misi pasukan ketika orang tuanya memintanya untuk mengikuti mereka ke oasis yang panas dan kering di planet Vegeta. Mereka tiba dan mulai menunggu di sana. Cuacanya panas dan penantiannya membosankan. Namun, ada banyak orang Saiyan yang menunggu di tempat yang sama. Seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Mu Ying masih bisa mengingat dengan jelas semua yang terjadi hari itu. Sekarang, kalau dipikir-pikir, dia merasa sangat beruntung hari itu. Itulah pertama kalinya dia melihat Sir Xiaya yang lebih muda darinya namun memiliki kemampuan yang luar biasa. Mu Ying tidak tahu pelatihan apa yang telah dijalani Sir Xiaya, karena sebelumnya dia tidak pernah membayangkan bahwa orang Saiya bisa menjadi begitu kuat. Sir Xiaya telah menggunakan kemampuan magis untuk membawa semua orang ke rumah mereka saat ini, planet Hongshan. Segera setelah dia tiba di planet Hongshan, gravitasinya yang sangat besar hampir menyebabkan Mu Ying pingsan, tubuhnya bahkan tidak bisa bergerak. Butuh waktu lama sebelum akhirnya bisa beradaptasi dengan tekanan. Sir Xiaya berkata bahwa ini adalah rumah baru orang Saiya. Ketika mendengar kata-kata Sir Xiaya, Mu Ying hanya bisa merasakan hari kiamatnya semakin dekat. Setelah itu dia mulai tinggal di planet Hongshan. Hingga setahun kemudian, sejumlah besar orang Saiya muncul di planet Hongshan. Mereka membawa kabar bahwa Frieza telah menghancurkan planet Vegeta. Ketika Mu Ying mendengar ini, dia menghela nafas lega, dan masih merasakan ketakutan. Hanya 10.000 dari 1 juta orang Saiya yang lolos. Sungguh tragis ah. Setelah itu, Sir Xiaya secara terbuka mengumumkan bahwa ia akan mengumpulkan korps penjaga planet Hongshan dan melatih skuadron tempur khusus. Sayangnya, saat itu kekuatan Mu Ying terlalu lemah sehingga tidak lolos seleksi. Oleh karena itu, dia membenamkan dirinya dalam pelatihan selama bertahun-tahun, dan sebagai hasilnya, kekuatan pertempuran Mu Ying terus meningkat dengan mantap. Dan setahun yang lalu, peluang baru muncul di hadapan Mu Ying. Personil tingkat atas Sir Xiaya dan planet Hongshan bersama-sama mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan pertemuan seni bela diri sedunia dalam 10 tahun dan satu lagi dalam 20 tahun. 3 teratas akan menerima, selain hadiah besar, sebotol mata air misterius. Meskipun Mu Ying tidak tahu apa itu mata air, dia tetap memutuskan untuk menangkap peluang tersebut. Bagi orang Saiya, mengejar kehormatan berbeda dengan orang biasa. Ada banyak orang Saiyan yang memiliki rencana yang sama dengan Mu Ying. Sejak pengumuman tersebut, setiap Saiyan dipenuhi dengan perasaan terdesak, jadi mereka semua berlatih keras dengan seluruh kekuatan mereka, sehingga mereka bisa memenangkan majelis seni bela diri yang diadakan 10 tahun lagi. Kenyataannya, ada banyak contoh mengesankan tentang orang-orang dengan garis keturunan miskin yang berhasil membalikkan keadaan, dan ini sangat memotivasi Mu Ying. Dia percaya bahwa dia bisa menjadi pejuang yang kuat, seperti Bardock dan pahlawan lainnya, selama dia bekerja cukup keras. Jadi, untuk menenangkan diri, Mu Ying saat ini menjalankan misi di luar bersama ayah dan pamannya. Dentang-dentang-dentang. Suara gelas-gelas anggur yang saling berbenturan membuat Mu Ying tersentak dari lamunannya. Dia berbalik dan melihat beberapa orang Saiyan Parubaya, yang penuh energi, minum anggur dan makan daging. Mereka adalah ayah Mu Ying dan beberapa pamannya. Mereka telah menjalankan beberapa misi bersama. Ayah dan paman Mu Ying memiliki temperamen yang keras, dan hal yang paling mereka sukai adalah minum alkohol, makan daging, dan berkelahi. Meskipun mereka terlihat seperti pemabuk yang berantakan, mereka menjadi pedang terhunus yang mempesona saat bertarung. Mu Ying, jangan hanya duduk di sana dan berpikir, datanglah dan minum bersama kami. Apakah benar ada orang Saiya yang pemalu sepertimu? Ayah Mu Ying berteriak padanya ketika dia melihat dia duduk sendirian, tenggelam dalam pikirannya. Kali ini, setelah mereka menyelesaikan misi ini, mereka akan mendapatkan hadiah besar yang cukup untuk membuat mereka tidak terkendali selama jangka waktu tertentu. Saat ini planet Hongshan mendapat dukungan dari masyarakat Veidaya di bidang teknologi, sedangkan di bidang ekonomi, bisnis kapsul Hoi Poi planet Bakuf semakin populer, lambat laun menjadi terkenal di kawasan timur. Para Saiyan di planet Hongshan sekarang mampu makan, minum, dan menikmati pertarungan, kapanpun mereka mau. Tingkat kenyamanan yang mereka nikmati terlihat jelas. Ini tidak bisa dibandingkan dengan waktu mereka di planet Vegeta. Semua orang Saiyan, termasuk ayah Mu Ying, sangat puas dengan kehidupan mereka saat ini. Benar-benar, saya tidak akan minum alkohol. Saya lebih suka menghabiskan waktu untuk berlatih lebih banyak lagi. Mu Ying berbicara dengan sungguh-sungguh. Pesawat luar angkasa yang mereka gunakan untuk menjalankan misi ini telah dibeli dengan komisi yang mereka peroleh dari beberapa misi sebelumnya.
Pesawat luar angkasa berwarna abu-abu keperakan merupakan produk terbaru masyarakat Freydaya. Tidak hanya dilengkapi sepenuhnya untuk tempat tinggal, tetapi juga dilengkapi dengan kabin hibernasi. Selain itu, ia juga memiliki mesin gravitasi yang digunakan untuk pelatihan. Itu setara dengan ruang pelatihan tingkat dasar yang telah disesuaikan dengan gravitasi 20x. Cocok untuk Muying yang kekuatan pertempurannya telah mencapai 5.000. Bab 184, Respons Energi ke Depan. Hahaha, jangan menekan Muying, tujuannya adalah untuk mengamankan tempat di majelis seni bela diri yang diadakan 10 tahun lagi. Saat ini, banyak orang Saiyan yang juga bekerja keras, jadi beraninya dia bersantai. Seorang paman berbicara dengan santai dan menggigit sepotong kaki babi. Tapi, mendapatkan tempat itu tidak mudah, jadi Muying masih harus bekerja keras. Seseorang menyemangati. Mereka semua adalah bagian dari kelompok prajurit tingkat rendah pertama yang telah dievakuasi ke planet Hongshan. Ketika mereka masih muda, mereka tidak memiliki fondasi yang baik, dan mereka saat ini sudah melewati masa puncak peningkatan kekuatan pertempuran, mereka tidak dapat meningkatkan banyak hal melalui pelatihan lagi. Dan tampaknya Muying, generasi muda, hampir mencapai tingkat kekuatan mereka saat ini. Hahaha, jangan katakan itu, jangan katakan itu. Ayah Muying tertawa terbahak-bahak. Sebagai ayah Muying, dia mengetahui dengan jelas apa tujuan putranya, dan selalu mendukungnya. Dan sekarang kekuatan pertempuran putranya dengan cepat menyusulnya, dia merasa lebih puas. Akan sangat bagus jika putranya, Muying, bisa menembus 10.000 di masa depan dan menjadi pejuang elit. Ini akan membuatnya bangga ketika dia bersama teman-temannya. Oh, ngomong-ngomong, berapa lama lagi kita akan sampai di tujuan? Ayah Muying berbalik dan bertanya. Kami masih harus melakukan perjalanan selama 3 hari. Tempat itu sangat dekat dengan wilayah utara, dan tidak banyak planet yang dekat dengannya. Orang Saiyan yang bertanggung jawab mengemudikan pesawat luar angkasa melihat peta bintang dan menjawab. Terjadi kekosongan yang sangat luas di wilayah yang berbatasan dengan wilayah utara dan wilayah timur. Itu bertindak seperti pita yang tidak terlihat dan benar-benar memisahkan kedua bintang tersebut. Dibutuhkan waktu beberapa bulan untuk terbang untuk melintasi kekosongan seperti itu, bahkan dengan pesawat luar angkasa tercanggih sekalipun. Nah, kali ini, tingkat kesulitan misinya tidak tinggi, tapi kalian semua harus tetap bersiap dan menjaga kewaspadaan setiap saat. Itu wajar saja, lagi pula, kita semua adalah pejuang kawakan. Beberapa orang Saiyan Parubaya mengobrol dan minum-minum membuat suasana menjadi ramai. Muying yang memperhatikan mereka tertawa, pemandangan seperti itu sudah menjadi kejadian biasa baginya. Oleh karena itu, dia bangkit dan meninggalkan ruangan, berganti pakaian seni bela diri, dan mulai berlatih. Beberapa hari kemudian, pesawat luar angkasa tiba di tempat tujuan. Itu adalah planet rata-rata yang berada di tengah-tengah perang saudara. Biasanya, organisasi patroli galaksi tidak akan ikut campur dalam perang saudara yang terjadi di rata-rata planet, namun, pasukan aliansi perdagangan tampaknya diam-diam ikut campur dalam perang saudara ini. Meskipun organisasi patroli galaksi tidak bisa menandingi kekuatan aliansi perdagangan semesta, mereka masih memiliki kekuatan di dalam galaksi. Oleh karena itu, setelah kejadian ini terjadi, mereka mengeluarkan misi kepada tentara bayaran di wilayah timur, menumpas pemberontakan. Pada akhirnya misi ini diterima oleh planet Hongshan di wilayah timur. Planet Aik adalah planet rata-rata. Meskipun penghuninya memiliki lebih dari 1.000 kekuatan pertempuran, kekuatan mereka terbatas. Jadi ketika pihak kuat, Muying dan yang lainnya turun tangan, mereka dengan cepat mampu menekan situasi. Beberapa hari kemudian, setelah memastikan pemberontakan tidak akan terjadi lagi, Muying dan yang lainnya memulai perjalanan kembali, karena misi mereka telah selesai. Mereka berencana kembali ke planet Hongshan untuk beristirahat dan mengatur ulang, mereka tidak berencana menerima misi apapun dalam waktu dekat. Karena komisi mereka cukup untuk bertahan beberapa saat, mereka berdiskusi dan sepakat untuk meningkatkan pesawat luar angkasa mereka dan menambahkan mesin gravitasi yang besar. Rencananya tampak menjanjikan dan semua orang merasa santai. Namun, di tengah perjalanan, alarm peringatan tajam dari perangkat pendeteksi energi kapal mereka mengejutkan semua orang dari tempat istirahat mereka. Bip bip bip, itu telah mendeteksi respons energi di depan. Apa yang telah terjadi? Semua orang bergegas ke kabin pilot setelah terbangun oleh alarm. Pilot pesawat ruang angkasa menekan berbagai tombol di kokpit dan berkata, banyak respons energi telah ditemukan di langit berbintang. Sepertinya ada alien yang bertarung. Berapa kekuatan energinya? Muying bertanya. Karena jaraknya terlalu jauh, mereka tidak bisa merasakan aura pihak lain. Tunggu sebentar. Ditampilkannya, ada 15 sumber energi, 10 dari mereka memancarkan kekuatan pertempuran sekitar 6.000, dan 5 lainnya, berada di atas 10.000 kekuatan pertempuran. Pilot Saiyan menyeka keringatnya, dan berkata dengan tidak percaya. Apa? 10.000 kekuatan pertempuran. Ekspresi Muying dan yang lainnya berubah. Mereka tidak akan khawatir jika musuhnya orang biasa, namun, mereka berada di level prajurit elit, mereka sama sekali bukan tandingan musuh. Apakah ada cara untuk menghindarinya? Ayah Muying bertanya dengan ekspresi muram. Tidak, pihak lain telah menemukan kita. Oh tidak, mereka mendekati kita, pilot itu tiba-tiba berteriak. Kalau begitu, tidak ada jalan lain. Semuanya diam, kenakan perlengkapanmu dan bersiaplah untuk bertarung. Setelah berbicara,
Ayah Muying menuju ruang penyimpanan. Setelah melihat ini, wajah semua orang tenggelam, dan mereka segera mengenakan battle armor mereka. Karena mereka berada di luar angkasa, dan tidak ada planet di dekatnya, mereka hanya bisa memakai alat bantu pernapasan kecil untuk menghindari tercekik. Alat bantu pernapasan tersebut hanya seukuran masker dan tidak menghalangi saat bertempur saat dipakai. Pesawat luar angkasa abu-abu keperakan itu mulai melambat dan ketika benar-benar berhenti, beberapa orang Saiyan melayang keluar, setelah itu pesawat luar angkasa itu berubah menjadi kapsul Hoi Poi. Karena mereka tidak dapat melarikan diri dari alien dengan kekuatan pertempuran di atas 10.000, mereka memutuskan untuk menyingkirkan kapal mereka sesegera mungkin, karena itu adalah target yang mencolok. Semuanya, hati-hati, teriak Ayah Muying. Seperti kata pepatah, yang mendekat pasti mempunyai niat buruk, karena tidak ada orang yang berniat baik akan datang. Karena mereka tidak tahu siapa musuh yang mendekat, pasukan Saiyan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Mereka menerima peringatan Ayah Muying dengan anggukan dan memasuki mode pertempuran, menunggu. Muying, apakah kamu takut? Ayahnya bertanya. Tidak takut. Wajah Muying sedikit pucat, tapi dia mengatupkan giginya dan menjawab. Bagus, itu anakku. Ayah Muying tertawa terbahak-bahak. Segera, dua sosok terbang dari kejauhan, dan dalam sekejap mata, tiba-tiba di hadapan mereka. Itu adalah pria parubaya kekar, tingginya lebih dari 2 meter, dan alien berambut hijau. Mereka mengenakan alat bantu pernapasan kecil di wajah mereka. Namun, para Saiyan lebih memedulikan kekuatan pertempuran kedua sosok tersebut daripada penampilan mereka. Bagaimana mungkin? Kekuatan pertempuran mereka adalah 18.000 dan 14.000. Muying dan yang lainnya berteriak ketakutan. Hati mereka tenggelam, wajah mereka diliputi kesuraman. Kekuatan tempur pihak lain jauh melebihi mereka. Tampaknya akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan kesempatan melarikan diri. Bos Dudunjia, orang-orang ini, apakah mereka tidak terlihat familiar? Tiba-tiba, alien berambut hijau itu berbalik dan mengingatkan temannya. Ah, benarkah? Pria kekar parubaya itu menyentuh kepalanya dan merenung. Memang benar, dia merasa familiar dengan benda-benda itu, tapi dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Sepertinya mereka orang saya. Apa? Maksudmu mereka adalah orang saya? Karena terkejut, pria jangkung kekar, Dudunjia, membuka matanya lebar-lebar dan mengamatinya dengan cermat, dan benar saja, dia melihat ekor melingkari pinggang mereka. Mereka benar-benar orang saya. Tiba-tiba, wajah Dudunjia menjadi keruh, seolah baru saja mengingat kenangan menyakitkan. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan dia tertawa sebelum terbang ke arah Muying. Hai, itu adalah saudara Saiyan. Itu adalah kesalahpahaman. Saya pikir Anda adalah alien yang telah kami beri pelajaran. Dudunjia berbicara dengan ramah. Mereka mungkin dimaafkan karena mereka juga prajurit yang disewa oleh organisasi patroli galaksi. Jika para ahli di planet Hongshan mengetahui bahwa mereka telah menindas rakyatnya, mereka pasti tidak akan bersenang-senang. Anda, Muying bingung dengan perubahan sikap Dudunjia yang berubah 180 derajat. Dia mengira akan terjadi pertempuran sengit, namun di luar dugaan, sikap pihak lain baik, jadi dia dengan hati-hati bertanya di saluran publik melalui perangkat komunikasi portabel. Hahaha, kami adalah skuadron tempur Dudunjia. Anda tahu, kami telah mengunjungi planet Hongshan beberapa tahun yang lalu. Jawab Dudunjia sambil tertawa keras, namun kata-katanya mengandung sedikit rasa malu. Tapi, Muying dan yang lainnya yang berada dalam ketegangan tinggi melewatkannya. Muying tidak tahu siapa Dudunjia, tapi ayahnya merenung sejenak dan mengingat bahwa pihak lain benar-benar mengunjungi planet Hongshan beberapa tahun yang lalu. Jadi, mereka bukanlah musuh. Menyadari hal ini, ekspresi beberapa Saiyan menjadi rileks, seolah-olah sebuah batu besar telah dikeluarkan dari hati mereka. Jadi Pak, apa yang kalian lakukan? Sepertinya ada orang yang berjuang di depan. Muying sadar dan bertanya dengan nada serius. Oh, tidak apa-apa. Itu hanya beberapa orang kecil yang sepertinya tidak memperhatikan kepalanya. Dudunjia tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya tidak tahu dari mana mereka berasal. Aku, Dudunjia, terkenal di kalangan tentara bayaran, namun mereka bahkan tidak mengenalku. Apakah kamu ingin datang dan melihat-lihat? Serangga-serangga itu sangat lemah sehingga mereka tidak dapat menahan 2 hingga 3 serangan sebelum mereka roboh. Suara Dudunjia yang seperti gong bergema melalui perangkat komunikasi saat dia menyampaikan undangan. Muying dan kru Saiyan saling melirik. Mereka memang tertarik untuk melihatnya, jadi mereka mengangguk. Hahaha, ikut aku. Dudunjia dan Seijin berambut hijau memimpin di depan, sementara Muying dan yang lainnya mengikuti. Segera, mereka tiba di hamparan langit berbintang dan melihat beberapa pesawat ruang angkasa berbentuk bola yang rusak melayang-layang, dan bagian-bagiannya yang terfragmentasi mengambang di luar angkasa. Bab 185, Bawahan Frieza. Setelah melihat pesawat luar angkasa berbentuk bola yang rusak ini, wajah Saiyan tiba-tiba berubah. Mereka sangat akrab dengan pesawat luar angkasa ini, lagi pula, saat itu di planet Vegeta, mereka masing-masing punya satu. Ada apa? Apakah kamu kenal orang-orang itu? Hati Dudunijai berdebar kencang ketika dia melihat ekspresi Saiyan berubah dan dia bergumam pada dirinya sendiri, orang-orang yang aku beri pelajaran tidak akan ada hubungannya dengan Saiyan, kan? Ayah Muying dengan sungguh-sungguh mengangguk, pesawat luar angkasa berbentuk bola ini mungkin milik suatu kekuatan yang kita kenal dengan baik. Tuan Dudunjia,
bisakah Anda mengajak saya melihat orang-orang itu? Mereka mungkin adalah bawahan musuh bebuyutan Saiyan. Tidak apa-apa jika mereka bukan kerabat Saiyan. Dudunjia menyeringai dan berkata, oke, ikut aku. Dudunjia melanjutkan memimpin mereka untuk melihat alien yang ditangkap oleh skuadronnya. Semua alien itu mengenakan battle armor berwarna coklat, armor tersebut menonjol dari kedua bahunya. Ini mirip dengan desain battle armor dari ras Frost Demon di area utara, tidak ada armor serupa di wilayah timur. Ketika dia melihat alien yang menyerupai dinosaurus, mata hitam Muying terbakar kebencian, dan dia berbicara dengan suara dingin, orang-orang ini kemungkinan besar adalah bawahan Frieza. Saya tidak menyangka Frieza akan memperluas cakarnya ke wilayah timur. Frieza Force terletak di wilayah selatan wilayah utara, sangat dekat dengan pusat galaksi, dan berjarak sekitar 1 tahun dari wilayah timur. Jika dia melihat battle armor berdesain ras Frost Demon di area timur, kemungkinan besar mereka adalah bawahan Frieza. Kamu adalah bawahan Frieza. Muying melangkah maju dan bertanya dengan dingin. Jika kamu tahu bahwa kami adalah rakyat Raja Frieza, bersikaplah bijaksana dan cepat lepaskan kami. Alien itu mendengus ketika mereka berbicara keras. Ketika mereka mendongak dan melihat dengan jelas ke arah Muying dan yang lainnya, ekspresi mereka berubah menjadi terkejut, dan hati mereka merasa terkejut. Ah, itu orang saya. Bukankah semuanya dihancurkan oleh Raja Frieza? Semua alien ini memiliki kekuatan pertempuran sekitar 6.000 dan merupakan anggota Korps pertama Frieza. Mereka telah berpartisipasi dalam misi penghancuran planet Vegeta. Jadi, sekilas saja, mereka menyadari bahwa orang-orang yang berdiri di depan mereka adalah orang Saiyan yang seharusnya sudah lama dihancurkan. Ini buruk. Masih ada orang Saiyan yang tinggal di wilayah timur. Jantung para alien berdebar kencang. Segalanya tidak terlihat bagus. Karena mereka merupakan bawahan Frieza yang berlevel cukup tinggi, mereka bisa dengan mudah tetap aman jika mereka tidak menonjolkan diri. Namun, mereka terbiasa merajalela di wilayah utara dan gagal mengendalikan temperamen mereka ketika tiba di wilayah timur, membunuh dan membakar secara sembarangan. Sayangnya, mereka bertemu dengan pasukan Dudunjia dan ditangkap. Hehehe, sepertinya mereka benar-benar bawahan Frieza. Niat membunuh muncul dari beberapa orang Saiyan seolah-olah mereka telah melihat mangsanya. Dudunjia mengerutkan kening dan bertanya, mereka adalah bawahan Frieza. Reputasi ras Frost Demon di galaksi cukup gemilang. Dudunjia yang berasal dari kalangan tentara bayaran juga pernah mendengar nama Frieza. Ya, mereka adalah bawahan Frieza. Tunggu, karena kamu tahu nama Raja Frieza maka segera lepaskan kami, jika tidak, Raja Frieza tidak akan melepaskanmu. Mata mereka berbalik, alien First Corp berteriak, sepertinya telah menemukan kepercayaan diri mereka. Ya, nama Raja Frieza sudah cukup menjamin keselamatan mereka. Ketika mereka menyadari ekspresi Dudunjia sedikit berubah, mereka yakin bahwa mereka telah menemukan sesuatu untuk diandalkan. Saat ini, meneriakkan nama Raja Frieza, mereka pasti bisa menyelamatkan nyawa mereka. Setidaknya, mereka yakin pria jangkung dan kekar ini tidak akan berani bertindak gegabah terhadap mereka. Bising, mereka tidak mengira Dudunjia akan tiba-tiba menamparkan wajah mereka, matanya bersinar dingin. Tiba-tiba tertabrak membuat para alien merasa bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah pria jangkung dan kekar ini tidak takut pada Raja Frieza yang perkasa? Bagaimana dia bisa memukul mereka? Mereka tidak tahu bahwa keadaan mereka lebih baik tanpa menyebut Frieza. Saat mereka melakukannya, Dudunjia menjadi semakin marah. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah timur. Pengaruh Frieza mungkin cukup efektif di wilayah utara tetapi tidak banyak di wilayah timur. Menggunakan nama Frieza untuk mencoba menakutinya, menurut mereka, siapa Dudunjia itu? Pria jangkung dan kekar, Dudunjia, juga memiliki sifat pemarah. Dia berjalan menuju alien dan dengan kejam memukuli mereka, menghilangkan kebencian di hatinya. Karena mereka bermusuhan denganmu, orang saya, aku akan menyerahkannya padamu. Dudunjia tersenyum dan berkata pada Muying dan yang lainnya. Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada anggota pasukannya untuk mematahkan tangan dan kaki alien tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada Muying dan yang lainnya. Dudunjia merasa layak untuk menjalin hubungan dengan planet Hongshan, menggunakan alien-alien ini. Terima kasih. Ayah Muying dengan tulus mengucapkan terima kasih atas nama pasukannya. Kemudian, dia mengeluarkan kapsul Hoi Poi, mengubahnya kembali menjadi pesawat ruang angkasa abu-abu keperakan, dan mengurung alien korps pertama di dalamnya. Para sandera ini akan diangkut ke planet Hongshan. Ya, benar, saya, Dudunjia, adalah orang yang berkarakter. Dudunjia melambai dan mengucapkan selamat tinggal pada Muying dan yang lainnya, sebelum segera berangkat bersama anggota pasukannya yang lain, Jack, Afude, Seijin, Weiss. Setelah Dudunjia pergi, ayah Muying berkata, kita juga harus segera kembali, dan memberitahu kantor administrasi planet Hongshan, dan meminta mereka melakukan persiapan. Saya tidak menyangka Frieza juga akan memperluas cakarnya ke wilayah timur. Ya, Saat ini, di wilayah utara yang jauh. Markas Frieza, komunikasi dengan anggota First Corps terputus setelah mereka ditangkap oleh Muying dan lainnya. Kali ini, untuk memperluas pasukan wilayah timur, Frieza telah mengirim lebih dari 100 alien dari korps pertama ke wilayah timur. Tapi, kecuali 10 alien yang ditangkap oleh Muying, sebagian besar dari mereka tidak beruntung dan bertemu dengan markas besar pasukan yang memusnahkan mereka. Hanya beberapa orang yang tersebar yang tersisa berkeliaran di wilayah timur. Raja Frieza,
Kami kehilangan kontak dengan sebagian besar anggota Korps pertama, yang dikirim ke wilayah timur. Kulit Dodoria agak jelek. Menabrak. Suara gelas anggur pecah dengan tangan bergema, dan cairan berwarna merah darah tumpah ke tanah. Frieza mencibir, dan aura dingin yang menyesakkan keluar dari tubuhnya, yang berkumpul menjadi gelombang aura dan menyebar ke segala arah, membentuk domain yang menindas. Lama kemudian, dia menahan auranya. Mendenguslah, Tuan Dodoria, sepertinya ini bukan waktunya untuk maju ke wilayah timur, ya. Wajah Frieza dingin, dan berbicara dengan sangat sopan, tetapi Dodoria tahu bahwa, saat ini, Raja Frieza pasti sedang marah besar di dalam hatinya. Jika dia tidak bisa mengumpulkan informasi tentang situasi di wilayah timur, maka dia pasti tidak bisa mengirim pasukan ke sana dengan gegabah. Ngomong-ngomong, bukankah orang-orang mati yang tidak berguna itu mengirimkan kembali informasi berguna? Frieza dengan santai berjalan mendekat. Dodoria menelan ludah dan tertawa dengan canggung, orang-orang dari korps pertama dibunuh oleh beberapa ahli misterius segera setelah mereka memasuki wilayah timur, jadi tidak berguna. Tentu saja, alien yang bisa bergabung dengan korps pertama bukannya tidak berguna, namun, mereka telah dimusnahkan sepenuhnya dengan begitu cepat. Hal ini membuktikan bahwa pasukan area timur sangat kuat, atau alien korps pertama kurang beruntung dan bertindak tidak terkendali. Faktanya, Frieza bisa saja menanyakan situasi konkret wilayah timur dari Aliansi Perdagangan Semesta, tapi dia harus membayar mahal, yang tidak bisa diimbangi sepenuhnya tanpa menaklukkan beberapa planet. Lupakan saja, kesampingkan masalah penaklukan wilayah timur. Dan sekali lagi, kirim seseorang untuk menyelidiki situasinya. Tapi, ingatlah untuk mengirim ahlinya kali ini. Frieza merenung sejenak dan berkata, "Ya, Raja Frieza." Dodoria bergidik dan menyeka keringat di kepalanya. Kali ini, dia harus mengawasi dengan baik. Yang terbaik adalah mengirim seseorang dengan kekuatan pertempuran di atas 10.000, jika tidak, jika terjadi kecelakaan lagi, maka dia tidak akan bisa mengelak dari tanggung jawab. Raja Frieza, beberapa waktu lalu, ada seseorang dari pihak sirkuler yang diam-diam memasuki wilayah pengaruh yang mulia, dan orang dari planet Slug itu juga telah memperluas tentakelnya di sini. Dodoria melaporkan. Oh, apa gerakan di sisi kuler? Tidak banyak. Mereka sepertinya hanya mencari planet tertentu dan akan segera kembali, namun lelaki tua dari planet Slug itu menjadi lebih berani. Frieza mengangguk dan melihat ke kejauhan sambil tersenyum namun tidak tersenyum, karena semuanya baik-baik saja, lupakan saja. Pria kulir itu bahkan berani menentang perintah ayah. Raja ini pada akhirnya akan memberitahu dia betapa kuatnya aku. Adapun si tua itu, menurutku dia tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Frieza tidak tahu mengapa orang Namekian memiliki tipe orang yang berbeda, seperti Slug, tapi dia tahu bahwa setelah hidup bertahun-tahun, umur Namekian akan segera berakhir. ZZ, mereka semua adalah ras yang lemah. Bagaimana mereka bisa setara dengan ras Frost Demonku yang mulia? Frieza berpikir dengan gembira. Jika tidak ada perbandingan, maka tidak ada salahnya, demikian pula, jika tidak ada perbandingan, maka tidak akan ada keunggulan. Setiap kali dia melihat ras-ras itu berjuang antara hidup dan mati, dia merasa sangat bahagia. Bab 186, ketiga sisi bergerak keluar. Planet Hongshan, kantor administrasi misi. Kantor administrasi berada dalam kekacauan sejak mereka menerima laporan dari Muying dan yang lainnya. Meskipun orang Feidaya membenci Frieza karena Zarbon telah menyerang kampung halamannya, mereka tidak memahami kengerian Frieza. Namun, orang saya berbeda, mereka sangat merasakan kengerian dan rasa sakit yang ditimbulkan Frieza ketika dia membunuh orang-orang dari ras mereka. Oleh karena itu, ketika kabar kemunculan anak buah Frieza tersebar, setiap Saiyan mengira Frieza sedang bersiap untuk menyerbu wilayah timur. Berita itu mengejutkan orang-orang Saiyan, yang selamat dari pertempuran yang mengakibatkan kehancuran planet Vegeta, karena api kebencian yang bertahan lama berkobar di hati mereka. Frieza yang oleh orang Saiyan dianggap sebagai keberadaan seperti mimpi buruk selalu menjadi duri yang tertancap di hati mereka, tenggorokan. Kebencian mereka tidak akan pernah terselesaikan kecuali mereka benar-benar menghancurkan ras Frieza. Namun, Frieza terlalu kuat, para Saiyan, dengan kekuatan mereka saat ini, tidak bisa membalas dendam padanya. Oleh karena itu, para anggota First Corp yang tertangkap menjadi kambing hitam yang digunakan para Saiyan untuk melampiaskan kebenciannya. Orang hanya bisa membayangkan akhir tragis yang menanti mereka. Di lokasi dekat dengan planet Bahert, area timur. Setelah berlayar selama lebih dari setahun, anggota skuadron lapis baja, Madix dan Duke, secara bertahap mendekati tujuan mereka, planet Bahert. Berbunyi. Komputer pusat pesawat ruang angkasa itu berbunyi bip berturut-turut. Akan mencapai target, planet Bahert. Perkiraan waktu kedatangannya adalah 3 hari. Akan mencapai target, planet Bahert. Perkiraan waktu kedatangannya adalah 3 hari. Saat bunyi bip berlanjut, kedua anggota skuadron lapis baja, Madix dan Duke, terbangun dari hibernasi mereka dan berdiri sebelum menggerakkan tubuh mereka yang mengeluarkan suara berderit. Hehe, sebentar lagi, kita akan mencapai planet Bahert. Saya merasa tulang saya berkarat setelah hibernasi selama lebih dari setahun. Madix melatih pergelangan tangannya dan berkata pada Duke. Madix, hubungi Kapten Aiolos dan tanyakan tentang situasi di pihak mereka, kata Duke sambil menjilat bibirnya dengan lidahnya yang seperti kadal. Kapten Aiolos telah pergi ke planet Dongke, yang jaraknya lebih dekat daripada planet Bahert. Oleh karena itu,
dia seharusnya sudah memperoleh beberapa informasi dari planet Dongke. Madix tertawa dan menjawab, baiklah, benar, saya akan bertanya padanya sekarang. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Panggilan tersambung, dan Madix segera menghubungi Aiolos. Setelah Madix menutup telepon, matanya menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Kapten Aiolos memberitahuku bahwa mereka tidak menemukan jejak pohon kekuatan di planet Dongke atau dua planet lainnya di wilayah utara. Jadi, Tree of Might kemungkinan besar ada di planet Bahert. Duke menelan ludah, matanya bersinar. Tree of Might adalah tanaman yang sangat ajaib, dikatakan sebagai jenis tanaman ilahi. Oleh karena itu, biasanya dua pohon kekuatan tidak mungkin muncul secara bersamaan. Kemungkinan lokasi pohon kekuatan di planet Bahert telah meningkat pesat karena pohon tersebut tidak berada di planet Dongke dan dua planet lainnya. Ayo cepat, biarkan pesawat luar angkasa melaju dengan kecepatan penuh. Saya tidak sabar untuk tiba di planet Bahert. Merasa lidahnya kering, Duke melepas dahaga dengan segelas air. Menemukan Tree of Might akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Dia tidak sabar. Yah, pesawat luar angkasa, majulah dengan kecepatan penuh. Begitu dia berbicara, seberkas cahaya melintas di kehampaan yang gelap. Pesawat luar angkasa kecil itu dengan cepat melesat melintasi langit berbintang seperti meteor. 3 hari kemudian, pesawat luar angkasa skuadron lapis baja mendekati galaksi tempat planet Bahert berada. Galaksi tersebut masih muda dan terbakar dengan kecemerlangan dan panas yang tak ada habisnya, memberi nutrisi pada sebuah planet berwarna coklat kekuningan yang terletak di daerah jauh yang dapat dihuni. Lihat, apa itu? Saat pesawat luar angkasa mendekati planet Bahert, Madix tiba-tiba menunjuk ke sebuah benda mirip payung yang menonjol keluar dari sisi planet. Itu adalah tanaman yang sangat besar. Seseorang dapat dengan jelas melihat pohon raksasa itu bahkan dari luar angkasa. Batangnya tampak sangat kokoh dan memiliki banyak cabang bengkok yang menjulur ke segala arah. Di bawah tanah, akarnya yang kokoh menembus kerak planet, menyerap kekuatan kehidupan seluruh planet. Planet yang dulunya cocok untuk kehidupan kini berubah warna menjadi coklat kekuningan, dan sebagian besar daratannya telah berubah menjadi gurun. Setelah buah Tree of Might matang, planet ini akan menjadi tandus dalam beberapa ratus tahun, secara bertahap berubah menjadi planet mati. Ya, itu pasti pohon kekuatan. Madix dan Duke saling memandang dan melihat kegembiraan membara di mata masing-masing. Meskipun mereka belum pernah melihat pohon keperkasaan sebelumnya, hal itu sesuai dengan deskripsi pohon tersebut di dokumen. Pesawat luar angkasa itu secara bertahap mendekati planet Bahert dan dengan cepat melewati atmosfernya. Sejak Tree of Might tumbuh di sini, atmosfer planet menjadi tipis. Saat mereka mendekati Tree of Might, pohon itu dengan cepat menjadi lebih besar, menyebabkan mereka mendesah takjub melihat ukurannya. Cabang-cabangnya yang sangat besar menutupi langit seolah-olah itu adalah awan tebal, menghalangi sinar matahari dari tanah. Buah jeruk seukuran kepalan tangan digantung di persimpangan antara dahan dan daun. Buahnya masih belum matang. Ayo cepat, hubungi Raja Pendingin. Kami telah menemukan Tree of Might dan buahnya di planet Bahert. Ya, titik. Di wilayah utara yang jauh di wilayah utara. Sebuah pesan tersampaikan yang menyebabkan seluruh istana Kuler bergolak karena kegembiraan. Alien ungu buru-buru berlari ke istana dan berlutut di depan Kuler, Raja Kuler, Sir Madix dan Sir Duke dari skuadron lapis baja telah menemukan pohon kekuatan di planet Bahert. Astaga, Kuler tiba-tiba berdiri dari singgasananya, armor batu pasirnya bersinar dengan cahaya putih yang cemerlang. Kuler tertawa terbahak-bahak, dan suaranya yang jernih bergema di seluruh istana. Bagus, bagus, segera persiapkan pesawat luar angkasa. Raja ini secara pribadi akan pergi ke planet Bahert. Kuler melambaikan tangannya dan memerintahkan alien di sisinya. Oh, ngomong-ngomong, beritahu mereka berdua untuk menjaga pohon kekuatan dengan baik. Jika ada yang membuat masalah, mereka harus membunuh mereka semua tanpa ampun. Setelah mereka melakukan ini, saya dapat menghadiahi mereka beberapa buah Tree of Might. Selain itu, batasi informasi ini dan pastikan tidak ada informasi terkait pohon kekuatan yang bocor. Kalau tidak, jangan salahkan raja ini karena tidak menunjukkan belas kasihan. Raja Kuler merasa perlu untuk menekankan ancaman ini karena informasinya berkaitan dengan buah pohon perkasa. Ya, semua orang segera bertindak sambil gemetar ketakutan. Segera, pesawat luar angkasa telah dipersiapkan dan siap berangkat ke wilayah timur. Siput planet. Tak lama setelah Kuler berangkat dengan pesawat luar angkasa, alien yang selama ini memantau dari dekat markas Kuler, segera menyampaikan informasi tersebut. Siput memegang informasi di tangannya dan tertawa terbahak-bahak, hahaha. Pohon keperkasaan akhirnya ditemukan. Hehehe, kerennya, Anda tidak akan mengira saya mengirim seseorang untuk memantau Anda. Orang yang pada akhirnya mendapatkan buah pohon perkasa pastilah aku. Itu adalah buah legendaris yang terbentuk dari kekuatan kehidupan seluruh planet. Setelah memakannya, saya pasti bisa awet muda. Selama umurku cukup panjang, ras Frost Demon pasti akan mati di tanganku suatu hari nanti. Siput berpikir sambil penuh percaya diri. Kemudian, dia memerintahkan untuk berbaris menuju wilayah timur. Planet Slug lebih dekat ke wilayah timur, jadi dia pasti bisa mencapainya sebelum Kuler. Pada saat yang sama, di bagian timur wilayah utara. Semua informasi telah dikumpulkan dan ditempatkan di atas meja King Cold.
Saat Raja Dingin membaca laporan itu, pupil merahnya bersinar dengan cahaya dingin, dan bibir ungunya melengkung, memperlihatkan ekspresi yang kejam. Bab 187, Kura-Kura Saiyan. Madix dan Duke yang berada di planet Baher tidak tahu bahwa informasi mengenai penemuan pohon kekuatan dan buahnya yang mereka kirimkan ke Kuler telah membuat seluruh pasukan area utara bergejolak. Sementara itu, mereka merasa gembira karena mereka telah melakukan layanan yang luar biasa, dan berfantasi kapan mereka akan menerima penghargaan tambahan dari King Kuler. Raja Kuler baru saja mengirim kembali pesan, yang berisi perintah meminta mereka untuk menjaga pohon kekuatan dengan baik. Jadi, setelah menerima instruksi, mereka jelas tidak berani gegabah. Mereka tahu bahwa informasi mengenai keberadaan Tree of Might tidak bisa disimpan selamanya, dan itu pasti akan menarik perhatian para bintang di sekitarnya. Buahnya akan segera matang, dan jika buah itu dicuri sebelum Raja Kuler tiba, merekalah yang harus disalahkan. Ketika penampilan Kuler yang marah muncul di benak mereka, mereka bergidik. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, mereka tetap dalam kondisi siaga tempur dan dengan hati-hati menjaga pohon keperkasaan. Namun, pohon keperkasaan terlalu besar, sehingga mereka tidak mungkin mengawasi setiap sudut dan celahnya. Untungnya, meskipun planet Baher layak untuk ditinggali, tidak ada peradaban di planet ini. Buah pohon keperkasaan belum matang, namun, buah ini seharusnya sudah hampir matang pada saat King Kuler tiba. Tampaknya bahkan para dewa pun membantu Raja Kuler. Madix tertawa sambil memandangi buah yang belum matang itu. Itu benar, ketika saatnya tiba, Raja Kuler akan menjadi penguasa seluruh wilayah utara, dan dia bahkan berjanji akan menghadiahi kita buah-buahan ketika semua ini selesai. Duke menjilat bibirnya, dan pupil matanya yang pucat, kemasan, dan tegak seperti binatang berkedip-kedip. Banyaknya buah-buahan di Tree of Might berada dalam jangkauan mereka, namun, kekuatan King Kuler membuat mereka menyerah untuk mengambil setengah langkah ke depan, apalagi melampaui batas mereka. Tiba-tiba, detektor kaca berlensa kaca di samping telinga mereka mulai mengeluarkan suara bip yang menarik perhatian mereka. Karena terkejut, Madix berkata dengan terkejut, aneh, mengapa detektor energi tiba-tiba mulai berbunyi bip? Mungkinkah masih ada makhluk hidup lain di planet Baher? Tunggu, coba kulihat. Duke mengetuk detektor energi di samping telinganya. Itu berbunyi bip, dan serangkaian data yang menyoroti sumber energi tiba-tiba muncul di lensa. Wow, benar-benar ada tikus kecil yang tersembunyi di planet Baher. Setelah beberapa saat, Duke tersenyum acuh tak acuh. Dia menunjuk ke suatu arah dan memberitahu, sumber energinya memiliki kekuatan tempur hampir 17.000, dan jaraknya sekitar 40 km dari sini. Oh, menarik. Kekuatan pertempuran ini, sepertinya kita memiliki ahli di dekat sini. Madix berseru dengan sedikit kekaguman, kebetulan tangan dan kakiku agak berkarat, biarkan aku menghabisi tikus kecil itu. Maumu. Duke mengangkat bahu, membiarkan Madix melakukan apapun yang dia inginkan. 17.000 kekuatan pertempuran yang menyedihkan tidak terlalu menarik baginya. Bagus. Madix tertawa terbahak-bahak begitu Duke menyetujuinya. Dia mengangguk ke arah Duke dan terbang ke langit, sebelum menembak ke arah tikus kecil yang tersembunyi itu. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke cakrawala. Duke menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menemukan posisi yang nyaman di atas cabang besar pohon kekuatan, dia melanjutkan untuk berbaring dan bersiap untuk tidur. Lagi pula, Madix sendiri dapat dengan mudah menangani benda kecil yang memiliki 17.000 kekuatan pertempuran itu. Pada saat yang sama, lebih dari 40 km sebelah timur posisinya. Cabang-cabang besar pohon kekuatan juga menutupi matahari dan langit di sini. Dedaunan lebat menyerupai payung besar yang terbentang, menghalangi cahaya. Sinar matahari tidak dapat menembusnya, menyebabkan bagian bawah tampak gelap dan sejuk. Namun, sumber energi pada detektor energi Madix berkedip-kedip secara berurutan, yang sangat terang. Segera, Madix menemukan sasarannya di tengah-tengah cabang besar. Hahaha, jadi dia bersembunyi di sini. Tidak butuh waktu lama bagi paman ini untuk menemukannya. Setelah berbicara, Madix melesat menuju sasaran. Teriakan keras Madix membuat orang yang tertidur di dahan pohon itu tersentak bangun. Ketika orang tersebut melihat Madix yang tiba-tiba muncul, raut wajahnya berubah, dan dia bertanya dengan waspada, siapa kamu? Ini wilayah Paman Turles. Jika kamu tahu tempatmu, cepat pergi. Turles telah berjaga di samping pohon kekuatan selama bertahun-tahun. Namun, melihat ketika buahnya akan matang, pembuat onar tiba-tiba muncul, ekspresi Turle menjadi tidak sedap dipandang. Namun, setelah merenungkannya dengan hati-hati, dia masih menyisakan sedikit kelonggaran dalam kata-katanya. Oh, kamu benar-benar bisa bicara banyak. Madix baru saja hendak mengejek, namun, setelah melihat dengan jelas penampilan orang lain, dia terkejut, hei, kamu hanya anak kecil. Bajingan, kamu berani meremehkan Paman Turles. Turles langsung geram mendengar kata-kata Madix. Awalnya, dia ingin tetap berperilaku baik, tapi hatinya sekarang terbakar seperti bubuk mesiu, dia marah. Madix memandang dengan penuh minat seolah-olah sedang menonton penampilan badut yang kikuk. Melihat ke bawah dari atas, dan perasaan memiliki segalanya dalam kelompoknya, selalu memberikan Madix kenikmatan tak terbatas yang membuatnya merasa sangat mabuk. Ayah, Anda secara tak terduga adalah seorang Saiyan. Bukankah semuanya hancur? Sepertinya seekor ikan berhasil lolos dari jaring. Setelah memperhatikan ekor coklat di belakang Turles, Madix tertawa terbahak-bahak,
kekuatan pertempuran Saiyan sebenarnya bisa mencapai 17.000. Hehe, sepertinya kamu sudah makan buah dari pohon kekuatan. Mendengus, paman ini tidak sama dengan orang Saiya dari planet Vegeta. Orang tak berguna itu, Raja Vegeta, paman ini telah melampaui dia. Turtles menyatakan dengan bangga. Turles sangat senang dengan dirinya sendiri. Bagaimana bisa Raja Vegeta yang remeh itu menjadi tandingannya? Untungnya bagi Turles, dia tidak berada di planet Vegeta ketika planet itu dihancurkan, dengan demikian, lolos dari bencana. Setelah itu, Frieza mengerahkan bawahannya untuk memusnahkan Saiyan yang masih hidup, namun karena berbagai kebetulan, Turtles mampu melarikan diri melalui jaring. Dia kemudian mengembara ke wilayah timur. Pada saat itu, sebagai prajurit tingkat rendah, Turles tidak mampu melindungi dirinya sendiri, jadi dia bertindak sangat hati-hati, karena takut menarik perhatian siapapun. Hingga suatu hari, Turles menemukan buah dari pohon kekuatan ajaib di sebuah planet terpencil. Setelah memakan buahnya, kekuatannya mulai meroket. Awalnya, kekuatan pertempurannya yang bahkan tidak mencapai 1.000, perlahan-lahan meningkat menjadi 3.000. Ini membuatnya merasa gembira. Dengan kekuatan pertempuran 3.000, Turles hampir berada di tengah-tengah prajurit tingkat menengah. Dia menyadari bahwa, jika dia bisa mendapatkan lebih banyak buah-buahan ini, dia bisa menjadi prajurit tingkat tinggi, atau bahkan eksistensi yang lebih kuat. Pada saat itu, bukankah kesuksesan datang dengan sendirinya? Kemudian dia membawa benih pohon kekuatan dan dengan hati-hati menyembunyikan dirinya di planet Bahert yang relatif terpencil, dan menanam benih tersebut. Saat pohonnya tumbuh dan berbuah, Turles mampu mengonsumsi lebih dari selusin buah matang, menyebabkan kekuatan pertempurannya melonjak hingga 17.000. Dia secara spektakuler bertransformasi dari prajurit tingkat menengah biasa menjadi prajurit tingkat alam semesta. Pada titik ini, ambisi yang terpendam di dalam hatinya tersulut. Melihat buah-buahan yang tak terhitung banyaknya yang akan matang, Turles mulai berfantasi tentang hari ketika dia menjadi kaisar alam semesta. Tanpa diduga, alien lain kini telah tiba di planet Bahert, dan Turles menyadari bahwa keadaan tidak berjalan baik. Bunuh dia, agar pohon keperkasaan tetap menjadi rahasia. Selama buah ini matang, paman ini bisa mendominasi alam semesta. Turles memutuskan dalam hatinya dan segera menyerang lebih dulu, berharap bisa unggul. Namun, Turles tidak menyangka kalau lawannya adalah anggota skuadron lapis bajakuler. Jika lawannya bisa dipilih oleh Kul, maka dia pasti bukan orang biasa. Kekuatan pertempuran Madix telah mencapai 130.000, ini cukup untuk membuatnya meremehkan segalanya, termasuk monyet Saiyan yang membuat isyarat mengancam padanya. Oh, kamu bahkan berani menyerang, Madix tampak heran, sambil bergoyang pelan, menghindari setiap serangan Turles. ZZ, kekuatan serangan ini sebenarnya hanya 17.000. Bahkan tidak cukup untuk membuat tubuhku gatal. Madix mencibir pada Turles, merasa agak menyesal. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan menangkap tinju Turles. Apa? Turles terkejut, dan secara naluriah merasakan firasat di hatinya, pori-pori di sekujur tubuhnya mau tidak mau mengencang. Madix terkekeh dan mengerahkan kekuatan pada telapak tangannya yang menahan tinju Turle. Kaca, suara patah tulang terdengar, dan Turles menjerit memilukan, dia terhuyung-huyung beberapa saat dan jatuh berlutut. Madix dengan angkuh menunduk dan menghela nafas kecewa. Saiyan ini bahkan tidak bisa menyerangku. Dia baru saja melakukan pemanasan, namun monyet Saiyan sudah jatuh. Orang-orang Saiyan ini, monyet liar yang tidak berguna. Mereka bahkan berani lancang mengklaim bahwa mereka adalah ras petarung. Benar-benar memalukan. Nak, terimalah kematianmu dengan patuh. Tuan Madix sudah bosan bermain-main denganmu. Madix berkata tanpa melirik Turles dan mulai memadatkan gelombang energi merah di tangannya. Tidak, murid Turles tiba-tiba berkontraksi. Dia belum mencapai ambisinya, dan masih banyak buah di pohon kekuatan yang belum dia makan. Dia tidak bisa mati seperti ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat buah yang masih mentah, hatinya dipenuhi keengganan. Bab 188, Semu Super Saiyan. Gemuruh. Gelombang energi merah menghantam tanah dengan suara gemuruh, dan kobaran api yang mengerikan meletus sangat dekat dengan Turles. Angin puyuh yang mengamuk segera menyusul, membawa hembusan bila angin yang kencang, yang menyebabkan buah-buahan mentah bergoyang dengan liar. Setelah amukan angin mereda, asap berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan daratan yang tenggelam dan mayat yang hangus. Madix tertawa terbahak-bahak dan berpikir, itu hanya membunuh seekor monyet kecil. Sangat membosankan. Kemudian, dia bergoyang dan terbang kembali ke posisi Duke. Bagaimana itu? Apakah tikus kecil itu sudah dibunuh? Duke yang sedang berbaring di dahan pohon dan beristirahat, membuka matanya dan dengan santai bertanya pada Madix yang baru saja kembali. Madix mengetuk detektor di samping telinganya dan mendarat di samping Duke, itu hanya seorang pria kecil dengan kekuatan pertempuran kurang dari 20.000. Menghabisinya hanya dalam 2-3 detik. Hei, tahukah kamu siapa pria itu? Itu sebenarnya seorang Saiyan. Saiyan, mustahil. Bagaimana seorang Saiyan bisa memiliki kekuatan pertempuran setinggi itu? Duke membeku, tidak percaya dengan kata-kata Madix. Di masa lalu, Saiyan terkuat di planet Vegeta hanya memiliki 10.000 kekuatan pertempuran. Di mata para ahli yang benar-benar kuat, ras mereka hanya akan dianggap tidak buruk, dan mereka pasti tidak akan dianggap sebagai ahli. Itu benar-benar seorang Saiyan, itu pasti ikan yang lolos dari jaring saat planet Vegeta dihancurkan.
Hehe, orang Saiyan tidak bisa memiliki kekuatan pertempuran sebanyak itu, kecuali, Duke melihat ke arah buah-buahan kecil yang tergantung di antara cabang dan dedaunan dan berkata dengan ekspresi gembira di wajahnya, bahkan Saiyan kecil pun dapat meningkatkan ke tingkat ini. Seperti yang diharapkan, tampaknya buah dari pohon kekuatan ini sama ajaibnya dengan yang digambarkan dalam legenda. Ya, kalau begitu, kita akan menunggu kedatangan Raja Kuler. Zeze, kita hanya bisa melihat buah Tree of Might sebanyak ini, tapi kita tidak bisa langsung mencobanya, sungguh tak tertahankan. Ah. Mau bagaimana lagi? Buah-buahan ini masih belum matang, dan meskipun sudah matang, apakah Anda berani memakannya tanpa izin Raja Kuler? Masuk akal, kecuali jika mereka tidak lagi ingin bekerja di bawah Kuler, maka mereka dapat memetik buah Tree of Might dan segera melarikan diri. Kalau tidak, dengan penglihatan yang dimiliki Kuler, dia akan dengan mudah mengetahui apakah mereka sudah makan buah, bukan? Godaan dan kehidupan, mereka jelas memilih yang terakhir. Setelah itu, mereka berhenti bicara. Waktu berlalu, segera 1 tahun telah berlalu. Madix dan Duke dari skuadron lapis baja masih memenuhi tugas mereka dan tetap berada di samping pohon kekuatan, menjaga dari orang-orang yang berusaha mencampuri masalah di sini, sementara di sisi lain langit berbintang yang jauh, pesawat ruang angkasa Slug, Kuler, dan King Colt bergegas menuju planet Bahert. Sedangkan di planet lain, suasana di sini panas sekali seperti sedang terbakar. Suhu tinggi yang tidak biasa menyebabkan aliran udara menjadi terdistorsi, dan awan debu yang berterbangan di langit menjadi sangat kering. Terik matahari membakar tanah, menyebabkannya terbelah dan membentuk retakan yang kasar dan berliku-liku. Gravitasi planet ini juga luar biasa tinggi, menyebabkan debu yang berserakan berterbangan kemana-mana dan segera menyebar dan jatuh kembali ke tanah seperti paku. Di cekungan-cekung yang retak, berserakan pecahan batu pecah-pecah yang dikeringkan di udara di mana-mana, dan tak jauh dari situ, ada 2 gadis cantik yang saling serang sambil bercucuran keringat. Banyak bayangan setelahnya, yang nyaris tak terlihat, muncul di tebing gunung dan di udara. Kedua gadis itu terengah-engah, butiran keringat menetes di pipi mereka. Butir-butir keringat yang hendak mendarat di tanah dengan cepat berubah menjadi uap. Itu adalah seorang gadis besar dan seorang gadis kecil. Gadis besar itu hampir dewasa dengan tinggi 1,7 meter dan anggota badan yang sangat panjang dan ramping. Tubuhnya tampak kuat dan sehat, namun tidak kehilangan kelembutan dan kecantikannya, dan wajahnya yang indah dan halus sepertinya telah dipahat dengan cermat. Rambut hitam di belakang punggungnya diikat dengan pita, dan hanya beberapa helai rambut indahnya yang tergerai dengan santai hingga ke dadanya, memberinya tampilan yang gagah berani dan heroik. Tinggi gadis mungil dan mungil itu hampir mencapai 1,5 meter. Dia tampak halus dan cantik, tetapi wajahnya masih menunjukkan ketidakdewasaan. Dia mempunyai wajah yang bisa disalahartikan sebagai loli dan gadis muda, dan ambiguitas ini memancarkan rasa menggoda yang luar biasa. Kedua gadis ini adalah Siling dan Miers. Sebelum meninggalkan bumi 2 tahun lalu, mereka mempercayakan villa di kota semenanjung itu kepada Laun untuk dijaga. Biasanya, mereka hanya akan kembali ke sana ketika mereka memiliki waktu luang, jika tidak, mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih di planet yang panas ini, yang memiliki suhu tinggi dan gravitasi yang sangat besar. Keduanya memiliki kepribadian yang pantang menyerah. Setelah mereka mengetahui bahwa kekuatan pertempuran Siaya telah jauh melebihi kekuatan mereka, mereka mengeraskan tekad mereka dan terutama mencari planet yang keras ini untuk dilatih. Dalam sekejap 2 tahun berlalu, mereka terus berlatih siang dan malam. Kadang-kadang, mereka berdebat sambil membawa benda berat di punggung mereka. Di lain waktu, mereka akan berlatih sendiri untuk mencoba menantang batas kemampuan mereka sendiri. Dalam 2 tahun ini, mereka terus menjalani pelatihan yang sangat pahit ini, tanpa memakan satu pun kacang sensu. Hal ini membuat mereka merasa sangat bangga. Mereka menerapkan kata-kata Siaya yang telah berulang kali dididiknya, tidak ada rasa sakit, tidak ada hasil. Meskipun mereka tidak tahu dari mana Siaya mempelajari prinsip mendalam ini, mereka merenungkannya dengan serius dan menemukan bahwa kalimat ini benar-benar masuk akal. Siling, apa kekuatan pertempuranmu? Miers bertanya sambil menyeka butiran keringat di pipinya. Siling menghilangkan beban di tubuhnya dan segera merasakan gelombang energi yang sangat besar di tubuhnya, dan dia menjawab, jika saya berusaha sekuat tenaga, sekitar 750.000 kekuatan pertempuran. Bagaimana denganmu? Kekuatan pertempuranku hanya 500.000. Kesenjangan dengan Siaya semakin besar, Miers enggan menggigit bibirnya. Tidak ada kebahagiaan di wajahnya karena kekuatan pertempurannya meningkat. Sudah di luar imajinasi bagi seorang Saiyan untuk meningkatkan kekuatan pertempuran mereka hingga beberapa ratus ribu hanya dalam 2 tahun. Namun, Siling dan Miers masih belum puas. Tanpa perbandingan, tidak ada salahnya. Meskipun kecepatan kemajuan mereka sangat cepat, itu tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan kemajuan Siaya. Siaya memiliki lebih dari 7 juta kekuatan pertempuran. Berbicara tentang ini, mereka hanya bisa menghela nafas. Setelah orang Siaya mencapai masa pubertas, kekuatan mereka akan memasuki fase emas, yang merupakan kesempatan bagus bagi mereka untuk menenangkan diri. Mereka berpikir bahwa kekuatan pertempuran gadis-gadis mereka meningkat dengan sangat cepat, namun jika dibandingkan dengan kekuatan pertempuran Siaya, jaraknya semakin besar. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Siaya berlatih. Dia jelas berlatih sama seperti kita.
Mengapa kekuatan pertempurannya meningkat begitu cepat? Apakah karena kita belum melakukan pertarungan sebenarnya? Alis Siling yang anggun dan anggun sedikit berkerut. Dia ingat pertarungan dengan skuadron lapis baja, itu adalah pertama kalinya dia terluka parah dalam pertarungan, dan setelah dia pulih, kekuatan pertempurannya meningkat pesat. Xiaya menceritakan pengalamannya di alam semesta 6 padanya. Alasan mengapa kekuatan pertempurannya meningkat begitu cepat, dan sedemikian besarnya adalah karena pertarungan siang dan malam di altar tempering. Bagaimana kalau kita juga pergi dan menjalankan misi? Mata Miers berbinar. Dia dengan bangga membusungkan dadanya dan melanjutkan, saya belum pernah mengalami cedera, sekalipun, sejak saya lahir. Siling memutar matanya, lupakan, berkelahi tidak sama dengan menderita luka. Apa yang sangat kamu banggakan? Mulut Miers terbuka lebar saat dia mengedipkan matanya, wajah mungilnya yang cantik memperlihatkan senyuman. Tiba-tiba, aura menakutkan turun dari langit, tanpa peringatan apapun, dan seluruh planet mulai bergetar hebat. Siling dan Miers hampir jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Aura yang luar biasa ini. Siling tampak terkejut, dan ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat Miers tampak pucat. Mereka merasa sulit menahan aura mengesankan yang memiliki paksaan kuat. Ini Qi Xiaya. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Miers berteriak tak percaya. Aura yang kuat dan mengesankan membuat kedua gadis itu merasa seolah-olah berada di tengah gelombang yang bergejolak di lautan luas, dan gelombang kecil akan dengan mudah menyapu bersih mereka kapan saja. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dihasilkan oleh 7 juta kekuatan pertempuran. Apakah Xiaya sekali lagi membuat terobosan besar? Siling dan Miers saling berpandangan dan melihat ekspresi terkejut di wajah masing-masing. Segera, mereka berlari menuju ke arah Xiaya. Ribuan kilometer jauhnya, dataran tinggi tandus. Aura yang mengesankan itu mengancam seperti bilah pisau yang menyapu dengan kejam ke segala arah. Angin kencang bersiul, dan segala sesuatu di tempat ini hancur menjadi debu. Kaca, tanah tiba-tiba tenggelam lebih dari 10 meter, dan sebuah kawah besar, dengan diameter beberapa ratus meter, retak terbuka. Nyala api keemasan menyala terang di tengah kawah besar itu. Hua-hua, tubuh bagian atas Xiaya telanjang, dan rambut hitamnya berkibar ke atas. Tubuhnya diselimuti api emas, karena banyak pecahan kerikil yang terlepas dari gravitasi planet dan melayang di udara. Setelah sekian lama, dia menyatukan auranya, dan aura menakutkan itu menghilang saat segalanya kembali menjadi tenang. Saya masih belum bisa menembus mode Super Saiyan, sepertinya aku kekurangan kesempatan yang tepat. Xiaya merenung sambil berdiri di sana. Dalam karya aslinya, Son Goku hanya memiliki 3 juta kekuatan pertempuran, namun ia berhasil menembus Super Saiyan, sedangkan ia memiliki lebih dari 7 juta kekuatan pertempuran, namun ia belum mampu menerobos. Meskipun saya belum menembus Super Saiyan, saya beruntung mencapai Pseudo Super Saiyan. Xiaya tertawa. Kekuatan pertempurannya hampir 30 juta dalam mode Pseudo Super Saiyan. Meskipun peningkatan ini tidak bisa dibandingkan dengan yang dia peroleh dalam mode Super Saiyan, peningkatan ini masih sangat kuat. Bab 189, titik balik untuk sebuah terobosan. Saat Xiaya sedang melamun, Siling dan Miers bergegas ke lokasinya. Saat melayang di langit, kedua gadis itu dapat melihat Xiaya berdiri di sebuah kawah besar, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Xiaya, mengapa Ki-mu menjadi begitu kuat sekarang? Apakah kamu berubah menjadi Super Saiyan? Kedua gadis itu, Siling dan Miers, pernah mendengar Xiaya menyebut Super Saiyan sebelumnya bahwa itu adalah eksistensi di atas Saiyan biasa. Super Saiyan adalah metode transformasi yang sangat kuat yang menyebabkan kekuatan meningkat secara eksplosif puluhan kali lipat dalam keadaan normal. Sebelumnya, Xiaya merasa kekuatannya telah menemui penghalang yang tidak bisa dia lewati, jadi saat Siling dan Miers menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih, Xiaya tidak tinggal diam dan bersiap untuk melakukan terobosan ke Super Saiyan. Karena mereka telah mengetahui rencana Xiaya, ketika aura kuat muncul sebelumnya, Xiaya dan Miers pertama kali berpikir bahwa Xiaya telah berhasil menerobos, inilah sebabnya mereka baru saja melakukan penyelidikan itu. Xiaya dengan santai menatap mereka dan tersenyum, saya mendapat terobosan kecil, tapi sayangnya saya masih belum bisa berubah menjadi Super Saiyan yang legendaris. Saat berbicara, dia menghela nafas dalam hatinya. Benar saja, menerobos ke Super Saiyan tidaklah mudah, jika tidak, transformasi tubuh ini tidak akan menjadi legenda. Super Saiyan sudah lama tidak muncul, sehingga banyak orang Saiyan yang meragukan keberadaannya. Apa, ini dianggap terobosan kecil? Aura yang keluar dari dirimu hampir membuatku tidak bisa bernapas. Kata Miers, hatinya sangat tidak puas dengan ucapan Xiaya. Itu jelas sangat kuat, namun dia mengatakan bahwa itu hanyalah terobosan kecil. Sangat menyebalkan. Setelah mendengarnya, Xiaya mengulurkan tangannya ke arah Miers. Pseudo Super Saiyan benar-benar tidak bisa dianggap sebagai Super Saiyan, apa yang dia katakan tidak salah. Jangan mengutarakan omong kosong. Xiaya, cepat mari kita lihat transformasimu. Siling berkata, tertarik. Benar, benar, Miers juga mulai berteriak. Xiaya memikirkannya dan mengangguk, oke, kalian berdua berdiri agak jauh, Ki dalam mode Pseudo Super Saiyan tidak mudah dikendalikan. Aku khawatir itu akan melukaimu. Meskipun Siling dan Miers tidak memahami alasannya, mereka mematuhi instruksi Xiaya dan menjauh sebelum memusatkan seluruh perhatian mereka padanya. Ketika dia melihat kedua gadis itu mundur, Xiaya sedikit mengangguk dan kemudian mulai mengatur aura di dalam tubuhnya.
Setelah menyesuaikan kondisinya ke puncak, dia meletus. Huo, kobaran api kemasan muncul di sekitar Siaya, dan aura yang kuat dan sombong, mirip dengan makhluk prasejarah, tiba-tiba menyapu seluruh planet. Saat ia perlahan meluncurkan transformasi Sudo Super Saiyan, kekuatan pertempuran Siaya terus menembus batas atas. 15 juta, 22,5 juta, 30 juta. Rambut hitamnya terangkat tak terkendali di udara, dan aura yang dahsyat menghancurkan segalanya dalam radius 100 meter. Tanah mulai tenggelam, dan kerikil di sekitarnya melayang di udara seolah-olah kehilangan gravitasi. Ini adalah Ki dalam mode Sudo Super Saiyan. Miers meletakkan tangannya di depan dahinya untuk menahan gelombang kejut yang dahsyat, sementara ada kegembiraan yang tidak biasa di wajahnya. Siling juga berusaha sekuat tenaga untuk menahan gelombang kejut, tapi pandangannya tetap tertuju pada pria di tengah aura yang mengesankan sambil diselimuti api emas. Ki Siaya telah meningkat 3 kali lipat. Ini adalah transformasi Sudo Super Saiyan. Matanya berbinar, dan cahaya terang berkelap-kelip di kedalamannya. Dalam mode Sudo Super Saiyan, dia memiliki 30 juta kekuatan pertempuran. Siaya menarik kembali auranya dan terengah-engah karena kelelahan. Transformasi Sudo Super Saiyan berbeda dari transformasi Super Saiyan biasa. Itu seperti Kaioken, yang memberikan beban besar pada tubuh dan mengkonsumsi lebih banyak ki. Tentu saja, Sudo Super Saiyan juga sama. Namun, Sudo Super Saiyan milik Siaya agak berbeda dengan Sudo Super Saiyan milik Son Goku. Pertama, peningkatan kekuatan tidak mencapai level Son Goku, dan peningkatan kekuatan sekitar 2 atau 3 kali lipat dari Kaioken. Kedua, dan perbedaan terbesar adalah selama transformasi tubuh semu Siaya, pupilnya tidak hilang, dan dia tetap berpikiran jernih. Keadaan Siaya sebelumnya mungkin tidak dikatakan sebagai Sudo Super Saiyan, sebaliknya, ini lebih seperti transisi antara Saiyan biasa dan Super Saiyan. Sebelum dia dapat menemukan cara untuk bertransformasi menjadi Super Saiyan, transformasi Sudo Super Saiyan akan menjadi sarana sementara bagi Siaya untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya. Sangat kuat, Ki Siaya, barusan, telah mencapai 30 juta kekuatan pertempuran. Miers berlari mendekat dan meraih tangan Siaya, mengoceh tanpa henti. Pada saat yang sama, dia memeriksanya dari atas ke bawah, mencoba mencari tahu apakah ada perbedaan antara Siaya saat ini dan Siaya sebelumnya. Transformasi ini sepertinya memberikan beban besar pada tubuhmu, kan? Siling juga berjalan mendekat dan bertanya dengan prihatin. Dia mengeluarkan sapu tangan dan menyerahkannya pada Siaya untuk menyeka keringatnya. Siaya mengangguk ringan dan berkata, ya, ini bukan metode transformasi normal. Baru saja, di bawah Sudo Super Saiyan, energi kuat itu juga membahayakan saya. Mungkin saya masih belum mahir. Akan lebih baik jika penggunaannya lebih sedikit di masa depan. Siling mengerutkan alisnya dan berkata. Siaya tertawa kecil, jangan khawatir. Meski saya belum langsung bertransformasi menjadi Super Saiyan, saya rasa saya tidak terlalu jauh darinya. Apakah kamu punya ide? Siling bertanya. Aku bisa merasakannya, namun, aku tidak yakin kapan aku bisa melewati penghalang itu. Siaya menggaruk kepalanya dan berkata. Mereka yang ditakdirkan untuk melewati penghalang ini akan melakukannya dengan mudah, sedangkan mereka yang tidak ditakdirkan untuk melewatinya akan berusaha sekuat tenaga untuk melewatinya dalam waktu yang lama, namun pada akhirnya tidak berhasil. Sehelai daun di depan mata bisa menutup gunung Tai. Asteris daun kecil itu sangat dekat dengan mata, menghalangi pemandangan indah di kejauhan. TN, Asteris memiliki pandangan tentang hal penting yang dibayangi oleh hal sepele. Dalam karya aslinya, kekuatan pertempuran Son Goku mencapai batas tertentu, tetapi karena kematian Krillin, dia telah menembus penghalang itu di bawah kemarahan yang luar biasa, sedangkan Vegeta yang karena harga dirinya yang kuat tidak rela tertinggal dari Son Goku, dan berhasil menerobos. Mereka semua menggunakan emosi yang kuat untuk menembus batas Super Saiyan. Namun, Siaya percaya bahwa ini hanyalah salah satu momen kritis untuk menerobos ke Super Saiyan. Emosi yang kuat bisa membantu terobosan Saiyan, tapi itu bukan satu-satunya metode. Siaya berharap dapat memanfaatkan kekuatannya sendiri untuk secara alami menerobos batas antara Saiyan biasa dan Super Saiyan. Dalam pandangannya, ketergantungan pada emosi ekstrim hanyalah salah satu metode untuk melakukan terobosan secara paksa. Namun, cara ini lebih seperti melakukan overdraft terlebih dahulu atau dikatakan meminjam kekuatan Super Saiyan, namun fisik seseorang masih belum mampu mencapai level optimal. Super Saiyan, yang sepenuhnya mengandalkan emosi untuk mengendalikan transformasi bisa mendapatkan kekuatan yang dahsyat namun nyatanya harus menjalani cobaan yang sangat besar, namun, ia tetap tidak mampu menunjukkan kekuatan Super Saiyan yang sebenarnya. Meskipun keduanya disebut Super Saiyan, transformasi Super Saiyan pertama Son Goku di planet Namek, dan transformasi Super Saiyan setelah dia kembali dari planet Yardrat, berada pada dua level yang sangat berbeda. Setelah tinggal di planet Yardrat selama lebih dari 1 tahun, transformasi Super Saiyan-nya, sebelum dan sesudah dia kembali dari planet Yardrat, benar-benar berbeda, dan penguasaannya dalam transformasi Super Saiyan juga berbeda. Yang pertama dicapai melalui kemarahan, dan seringkali dia menggunakan seluruh potensinya secara berlebihan. Sedangkan yang terakhir, setelah kembali dari planet Yardrat, berada dalam kondisi yang sama sekali berbeda.
Selama transformasi terakhirnya, dia kemungkinan besar bisa disebut sebagai Super Saiyan sejati. Lagi pula, dia mampu bertransformasi dengan sangat mudah, dan tubuhnya tidak harus menanggung tekanan apapun dari transformasi tersebut. Meskipun mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk terakumulasi di masa-masa awal, Siaya percaya bahwa jika dia meninggalkan transformasi menggunakan emosi, dan sebagai gantinya menggunakan metode transformasi yang menggunakan pengisian tubuhnya secara bertahap hingga batasnya, dia pasti akan menjadi lebih kuat setelah transformasi. Akumulasi yang cukup berarti titik awal transformasinya akan lebih tinggi, menghasilkan negara Super Saiyan yang lebih kuat daripada Son Goku dan yang lainnya. Mirip dengan keadaan Super Saiyan Son Goku setelah dia kembali dari planet Yardrat. Dia dapat dengan bebas mengontrol transformasi Super Saiyan dan Ki di dalam tubuhnya. Nah, itu benar-benar ahli. Ini bukan sekedar transformasi awal atau transformasi akhir, namun menambah atau mengurangi langkah-langkah transformasi. Faktanya, Siaya sudah memiliki metodenya, jadi dia tidak terburu-buru menerobos ke Super Saiyan melalui emosi. Setelah merenungkan masalah ini sebentar, Siaya tersenyum pada Siling dan Miers. Kalian harus bekerja lebih keras, atau aku akan meninggalkan kalian berdua lebih jauh lagi. Saya ingin menjadi lebih kuat, tetapi saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Miers cemberut. Bakat bawaannya tidak lemah, tetapi kekuatan pertempurannya sepertinya menemui hambatan. Oleh karena itu, kemajuannya sangat melambat. Mungkin karena Anda terlalu tidak sabar, Anda harus bersantai dengan baik dengan pergi keluar untuk berjalan-jalan. Hidup membutuhkan keseimbangan yang tepat antara bekerja dan istirahat, jadi pergi ke dunia nyata untuk berlatih dapat membawa pencerahan yang lebih baik. Siaya mengungkapkan pikirannya. Anda mungkin pernah mengatakan ini sebelumnya. Sepertinya kami agak tidak sabar. Siling mengangguk. Anda tidak bisa terburu-buru dalam latihan Anda. Faktanya, Anda sudah menjadi eksistensi yang tidak dapat dicapai di mata orang lain. Saat dia mengingat orang-orang Saiyan di planet Hongshan yang dengan gila-gilaan memuja Siling dan Miers, sebuah senyuman terlihat di wajah Siaya. Pipi Siling sedikit memerah saat dia memandangnya, saya tidak bisa mengendalikan sikap orang-orang biasa itu. Hahaha, ayo pergi. Kita harus kembali karena kita sudah berlatih begitu lama. Siaya tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju, sebelum memeluk Siling dan Miers. Kedua gadis itu tidak menolak, ketika Siaya meluncurkan transmisi instan untuk pergi. Planet Hongshan, rumah Siaya. Ketika Siaya dan yang lainnya kembali, langit perlahan menjadi gelap, dan cahaya matahari terbenam yang berwarna merah cerah meresap ke langit, menghasilkan matahari terbenam yang lembut dan indah. Karena rumah Siaya sangat mewah, ada beberapa kamar mandi. Oleh karena itu, setelah mereka kembali, mereka langsung masuk ke kamar mandi. Setelah membersihkan keringat dan debu dari tubuh mereka, mereka mengenakan pakaian baru dan berjalan keluar. Pertama-tama aku akan pergi dan menyiapkan makanan. Miers, datang dan bantu. Setelah berbicara, Siling menyeret Miers yang merasa bosan menuju dapur. Setelah belajar di bumi beberapa saat, keterampilan memasak Siling akhirnya mengalami kemajuan. Siaya memandangi kedua gadis itu yang sedang sibuk di dapur, dan tak lama kemudian aroma makanan yang sedang dimasak tercium. Siaya duduk di sofa yang nyaman dan melihat jam pendulum di dinding sambil tersenyum, hari-hari seperti ini cukup menyenangkan. Bab 190, berita dibawakan oleh Jako. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing. Siaya keluar dari balik selimut dan menatap gadis yang tertidur lelap di sampingnya di tempat tidur, dengan punggung menghadapnya. Gadis itu sedang tidur menyamping dengan satu tangan terentang sementara rambut hitam indahnya tersebar di atas bantal. Sebagian besar spray telah terlepas, memperlihatkan lengan ramping gadis itu, dan kulit putih di punggungnya. Setelah hidup bersama selama bertahun-tahun, Siling akhirnya dimakan olehnya, dia tersiksa tanpa henti selama aktivitas intens tadi malam, jadi dia lelah sampai ke tulangnya. Siaya dengan lembut menarik selimut dan menutupi Siling sebelum keluar dari kamar. Dia melanjutkan ke ruang pelatihan dan melakukan latihan sederhana. Mesin gravitasi di ruang pelatihan tidak dinyalakan, menjaga gravitasi alami planet ini. Meskipun latihan intensitas rendah ini tidak membantunya, dia tetap melakukannya karena kebiasaan. Dia memiliki ekspresi serius saat dia melakukan setiap gerakan, mengintegrasikan pelatihan ke dalam kehidupan, dan semacam suasana artistik yang mendalam dihasilkan secara alami. Setelah 2 jam berlalu, Siaya menghentikan latihannya dan menghirup udara dalam-dalam. Auranya halus dan mantap, seolah dia tidak melakukan latihan intens apapun. Dia keluar dari ruang pelatihan dengan handuk, memasuki kamar mandi untuk mandi, dan kemudian datang ke ruang makan. Saat ini, Siling telah menyiapkan sarapan mewah, dan Miers, yang duduk di samping, sudah makan. Setelah mencium aroma manis dari makanan lezat tersebut, nafsu makan Siaya pun bangkit. Sambil makan, dia bertanya, Siling, aku tidak bertemu Paman Adri selama 2 hari terakhir ini. Siling membawakan sepiring makanan dan berkata sambil tersenyum tipis, ayah menemui hambatan selama pelatihannya. Karena dia sudah lama tidak menerobos, dia pergi bersama Paman Brook dan yang lainnya untuk mencari pencerahan guna terobosan. Oh, Siaya menganggukkan kepalanya setelah mendengarkannya, menundukkan kepalanya dan melanjutkan makan. Setelah Adri dan yang lainnya berhasil menembus 100.000 kekuatan pertempuran dan menjadi prajurit super, kecepatan kemajuan mereka sangat melambat, jelas tidak sebaik sebelumnya. Terutama ketika kekuatan pertempuran mereka mendekati 150.000, mereka semua menemui hambatan, dan kekuatan mereka mulai stagnan.
Siaya tahu bahwa Adri dan yang lainnya telah mencapai batas kemampuannya, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk melakukan terobosan lagi. Sebelumnya di planet Vecta, sebagian besar prajurit tingkat tinggi memiliki batas 8.000 hingga 9.000 kekuatan pertempuran, dan hanya segelintir prajurit tingkat tinggi yang mampu menembus hingga 10.000 kekuatan pertempuran secara kebetulan, dan bahkan lebih sedikit lagi dari mereka yang mampu melebihi 10.000 kekuatan pertempuran. Setelah datang ke planet Hongshan, level keseluruhan Saiyan meningkat pesat karena Siaya menularkan metode pelatihan Qi kepada mereka. Prajurit yang memiliki 10.000 kekuatan pertempuran atau lebih rendah disebut sebagai prajurit biasa. Namun, Siaya memahami bahwa kelebihan dan kekurangan garis keturunan masih ada, dan hanya levelnya saja yang meningkat banyak. Batasan ini muncul lagi ketika Saiyan mencapai level Elite Warrior dan bahkan Super Warrior. Adri dan yang lainnya, yang awalnya adalah prajurit tingkat tinggi, menghadapi hambatan itu ketika mereka mencapai 150.000 kekuatan pertempuran, dan jika mereka ingin membuat terobosan, mereka harus mencari peluang lain. Tiba-tiba, ding-dong. Ding-dong, bel pintu berbunyi berturut-turut. Ketika mereka membuka pintu, mereka melihat dua orang saya kecil yang licik berdiri di depan pintu. Laret, Elise, bukankah kalian berdua ikut serta dalam pelatihan? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu membolos? Kata Siling. Anehnya, dua orang Saiyan kecil di depan pintu adalah adik laki-laki Siling, Laret, dan putri bungsu Bardock, Elise. Usia mereka sudah 4 tahun. Pada usia ini, di planet Hongshan, orang saya akan mulai menerima pelatihan Qi, dan semakin cepat mereka mempelajarinya, mereka akan semakin baik. Semua pemuda Saiyan, setelah usia 3 tahun, di planet Hongshan akan mulai belajar melatih Qi. Jelas tidak, saudari. Saya tidak melewatkan. Ibu memintamu dan saudara laki-lakinya untuk pergi ke pusat observasi korps penjaga, sepertinya ada tamu yang datang. Laret cemberut dengan marah dan menatap Siling. Siling terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan terkejut, siapa yang datang ke planet Hongshan sehingga kita harus pergi secara pribadi. Siaya dan Siling adalah orang-orang paling terkemuka di planet Hongshan. Biasanya, mereka tidak perlu muncul secara pribadi. Pusat observasi korps penjaga dan kantor administrasi tentu saja mampu menangani pengunjung dengan baik. Sepertinya orang-orang dari galaksi, sesuatu organisasi, Elise berpikir sejenak dan berkata. Jika itu seseorang dari organisasi patroli galaksi, ayo pergi ke sana. Siaya yang baru saja menerima pemberitahuan dari Charlene berkata sambil berjalan keluar bersama Miers. Pusat observasi korps penjaga terletak di sisi lain kota. Ada 1.000 orang di Guardian Corps planet Hongshan, yang bertanggung jawab atas keamanan planet Hongshan. Dengan kecepatan mereka tiba di pusat observasi korps penjaga dalam sekejap mata. Tuan Siaya, Anda di sini. Charlene, yang telah menunggu dengan cemas bersama sekelompok orang, dengan cepat bergegas maju untuk menerima Siaya dan yang lainnya. Mengapa organisasi patroli galaksi mengirim orang ke sini? Siaya bertanya. Charlene menggelengkan kepalanya, sejauh ini masih belum jelas, tapi jika itu masalah biasa, mereka pasti menggunakan alat komunikasi. Mereka tidak perlu mengirim seseorang secara langsung. Saya pikir mungkin ada sesuatu yang sangat penting. Siaya mengangguk dan duduk di bangku batu bersama Siling. Miers merasa bosan, jadi dia diam-diam menyelinap ke tempat latihan, dan mencari orang Saiyan lain untuk membandingkan catatan. Padahal, ini hanyalah alasan Miers untuk memamerkan kekuatannya. Segera, sebuah pesawat ruang angkasa kecil mendarat, dan alien berkulit ungu keluar, pakaiannya memiliki logo patroli galaksi. Ini Jako. Ketika dia melihat dengan jelas orang yang baru saja tiba, Siaya terkejut. Dia terakhir kali melihat Jako di markas besar organisasi patroli galaksi. Saat itu, Jako baru saja kembali dari bumi setelah menjalankan misi dan mendapat teguran dari Galactic King, karena sepertinya dia belum menyelesaikan misi tersebut. Berbicara tentang Jako, dia memiliki peran pendukung yang cukup kuat di tahap akhir dari karya aslinya. Dia berteman baik dengan kakak perempuan Bulma, Tights, dan juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Dr. Brief. Dia jelas lemah, tapi tetap berpikir untuk menegakkan keadilan. Dia seperti kecoa, sulit dibunuh. Tuan Siaya, saat melihat Siaya dari jauh, Jako segera berlari ke samping Siaya, berdiri tegak, dan memberi hormat. Siaya melirik Jako dan mengangguk. Mengapa patroli galaksi mengirimmu ke sini? Yah, sesuatu yang besar telah terjadi. Aku tidak tahu kenapa, tapi Slug, Cooler, dan King Cold, bersama dengan bawahan mereka, telah datang ke area timur. Saat ini, mereka telah memasuki wilayah pengaruh wilayah timur. Sir Iskai telah mengeluarkan perintah kepada patroli galaksi, meminta semua ahli untuk maju dan menghentikan mereka. Aku lupa menjelaskan, Slug dan yang lainnya adalah penguasa di wilayah utara. Jako berpikir bahwa Siaya dan yang lainnya tidak mengetahui identitas Slug dan yang lainnya, jadi dia berbicara tanpa henti dan menyatakan asal-usul mereka. Berhenti, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Saya sangat jelas tentang kekuatan orang-orang itu. Siaya menyela Jako, ketika hatinya menjadi tidak tenang. Siput, Pendingin, dan Raja Dingin, ketiga orang ini, yang masing-masing mendominasi suatu wilayah, sebenarnya datang ke wilayah timur pada waktu yang bersamaan. Tidak mengherankan jika Kai Timur sendiri mulai khawatir. Untuk saat ini, dia bukan tandingan Cooler dan King Cold.
Bahkan jika dia menjadi Super Saiyan, dia tidak akan bisa menghadapinya dalam waktu dekat. Ada juga siput itu, dia pasti orang Namekian jahat yang dikenal Siaya. Meski kekuatan Slug tidak sebanding dengan Frieza, namun masih cukup untuk mendominasi suatu wilayah di galaksi. Sebelum Siaya menerima laporan dari orang Veidaya bahwa sekelompok orang telah memasuki wilayah timur, dia tidak menyangka mereka adalah Slug, Cooler, dan King Cold. Selain itu, mereka secara pribadi membawa pasukan mereka. Kembalilah, dan beritahu Raja Galaksi bahwa kami, orang saya, tidak akan ikut serta dalam masalah ini. Siaya melambaikan tangannya dan menolak permintaan organisasi patroli galaksi. Meskipun orang saya adalah pecandu perang, Siaya juga memahami cara menilai situasi. Bahkan jika banyak orang Saiyan pergi, mereka tetap tidak dapat melibatkan diri dengan orang-orang setingkat Raja Dingin. Terlebih lagi, orang saya tidak dapat bertahan hidup di luar angkasa, dan ini adalah batasan yang lebih besar. Sebagai pemimpin bangsa Saiyan, Siaya tidak bisa membiarkan rakyatnya menderita korban tanpa alasan. Jako membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya menahan diri. Oh, saya sudah menyampaikan beritanya. Karena Anda tidak mau pergi, lupakan saja. Kamu seharusnya tidak terlibat dalam pertarungan antar monster itu. Setelah itu, Jako naik ke pesawat luar angkasa dan bersiap berangkat. Jako, jika kamu punya waktu, pergilah ke bumi. Celana ketat telah menantikan saat ketika Anda akan mengajaknya tur ke berbagai planet. Siaya berteriak ke arah Jako. Ketika dia mendengar Siaya menyebut Tides, Jako terdiam beberapa saat sebelum dia ingat bahwa dia punya teman seperti itu di dunia. Dia membuat isyarat, oke, dengan jarinya dan meninggalkan pesawat luar angkasanya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.